Di bawah bulan sabit, hutan rawa yang gelap terletak di bawah gunung tinggi tempat siluet naga raksasa tampak menjulang. Lantai hutan yang menakutkan itu lembab, dipenuhi kayu-kayu lapuk dan spora-spora bercahaya yang melayang. Di sebatang pohon besar, gumpalan kecil berwarna kuning yang bersinar menempel pada kulit kayunya. Tiba-tiba, gumpalan kuning itu membuka dua mata bulat besar dan melihat sekeliling, bingung di mana ia berada. Dia teringat kehidupan masa lalunya sebagai manusia yang sedang menggulir ponsel di tempat tidur. Dia sedang membaca manga berjudul Legenda Jamur, bertanya-tanya mengapa manga itu tidak populer sebelum dia tertidur dan mati. Kembali ke hutan, dia menyadari bahwa dia telah berenkarnasi. Tubuhnya yang kuning dan berduri bergetar saat rasa kaget menyelimutinya. Dia cepat-cepat menenangkan diri, menerimanya sebagai tema cerita yang umum, dan memutuskan untuk memeriksa sekelilingnya untuk bertahan hidup. Dia berseru ke dalam hutan berkabut, menanyakan apakah ada orang di sana, tetapi menyesali kebisingan itu ketika dia melihat mata merah yang mengancam bersinar dari bayang-bayang di atas. Dia melihat nyamuk-nyamuk raksasa di atas air rawa, dan memperhatikan hawa beracun dan kelembapan yang tidak nyaman di area itu. Meskipun lingkungannya menjijikkan, anehnya dia merasa nyaman secara fisik. Dia bertanya-tanya sebenarnya dia telah berubah menjadi apa, merasa seperti gumpalan materi yang aneh. Tiba-tiba, sebuah jendela sistem holografik muncul di hadapannya. Layar itu menampilkan statusnya. Level 1, jamur lendir dengan pencapaian makhluk lemah dan sifat pengurai. Peringatan merah memberitahukan bahwa kesehatannya kritis di angka 7,30 dan autofagi telah dimulai, menyuruhnya untuk segera makan atau berhibernasi. Jamur lendir itu panik saat kesehatannya terus menurun, menyadari dia akan mati lagi jika tidak segera makan. Dia dengan panik mencari makanan untuk menghentikan penurunan kesehatannya. Layar statusnya menyoroti sifat pengurainya dan mengulangi peringatan untuk makan atau berhibernasi. Menyadari bahwa dia adalah pengurai, dia berpikir dia bisa memakan kayu tempatnya berada dan memutuskan untuk mencobanya. Dia merentangkan tubuh kuningnya ke permukaan, dan tubuhnya secara alami membungkus kayu itu. Yang mengejutkan, rasanya seperti biskuit yang basah. Selama 15 menit, tubuhnya mengembang seperti jaring di kulit kayu, mengeluarkan suara menelan saat makan. Akhirnya kenyang, dia bersendawa, sebuah peringatan sistem mengatakan dia sekarang level 2, dengan kesehatan pulih menjadi 35, tetapi dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak XP dari kayu mati selama 1 jam. Dia juga menerima 1 poin keterampilan dan harus memilih antara meningkatkan decompose atau pulsation. Tidak yakin apa fungsi pulsation, tetapi bersedia bereksperimen, dia memberikan poin itu padanya. Keterampilan itu meningkat ke level 3, dan urat-urat kuningnya segera mulai berdenyut. Dia menyadari pulsation memungkinkan dia untuk menggerakkan protoplasma internalnya. Dia takjub bahwa pengetahuan tentang cara bergerak muncul di benaknya bahkan tanpa otak. Karena kayu itu tidak lagi memberikan manfaat, dia memutuskan untuk turun dan menjelajah. Dia meregangkan tubuhnya yang lengket menuruni batang kayu, menikmati perasaan ajaib bisa berubah bentuk sesuka hati. Saat dia bergelantungan, dia melihat jamur ungu besar tumbuh di tanah. Meskipun manusia mungkin akan mati jika memakannya, naluri lendirnya memberitahunya bahwa jamur itu adalah makanan lezat. Dia meluncur di tanah, fokus pada jalur terpendek menuju makanannya. Meskipun lambat, jamur lendir adalah pencari jalur yang efisien, bahkan lebih baik dalam mengoptimalkan rute daripada insinyur manusia. Jamur lendir itu diam-diam mendekati jamur ungu besar, batangnya tertutup bintik-bintik merah yang aneh. Menggunakan keterampilan gerak barunya, dia perlahan melilitkan sulur kuningnya di sekitar batang dan merayap ke atas. Dia mencapai tudung jamur dan menyebarkan tubuhnya di atasnya, siap untuk berpesta. Saat dia memakan jamur itu, dia berhalusinasi berada di sebuah kafe. Dia melihat dirinya mendekati seorang wanita berambut merah muda. Kencan online-nya, yang dia sebut jamur kecil murni. Wanita yang membelakanginya bertanya apakah dia pria yang ditunggunya. Dalam fantasi ini, sang protagonis muncul sebagai pria berkepala lendir berjas dengan percaya diri mengonfirmasi identitasnya. Fantasi itu berubah menjadi mimpi buruk ketika wanita itu berbalik. Dia adalah monster menakutkan dengan banyak mata dan mulut yang meneteskan liur, memanggilnya untuk mendekat. Dia berteriak ketakutan karena ditipu oleh wanita beracun. Kembali ke dunia nyata, peringatan merah dari sistem memperingatkan adanya invasi racun. Racun itu dengan cepat menghabiskan nutrisinya. Dia panik, menyadari jamur itu beracun saat dia melihat poin kesehatannya terus menurun. Berpikir cepat, dia merobek bagian tubuhnya yang menempel pada jamur untuk menghentikan penyebaran racun. Berhasil. Sistem mengonfirmasi bahwa racun telah dihilangkan, tetapi dia kehilangan massa tubuh dan kesehatan maksimalnya turun permanen menjadi 17. Merasa lega tetapi frustrasi, dia melihat jamur yang rusak itu.
Dia memutuskan untuk meninggalkannya untuk saat ini. Dia menyelinap pergi sambil berkata pada dirinya sendiri, Jenderal Lendir hanya mundur untuk bertarung lagi nanti. Putus asa untuk memulihkan kesehatannya yang hilang, dia menemukan tunggul yang aman dan mulai memakan kayu. Setelah 15 menit makan, sistem mengatakan dia tidak mendapatkan XP karena batas waktu, tetapi kesehatannya pulih sepenuhnya. Dia bersendawa, merasa puas dan aman. Pulih sepenuhnya dan berenergi, dia duduk di atas kayu mati. Dia memulai strategi barunya untuk perlahan-lahan melemahkan musuh. Taktiknya adalah memakan sedikit jamur beracun, mundur ke kayu untuk menyembuhkan diri sebelum racun membunuhnya, dan mengulangi siklusnya. Dia mendekati jamur itu lagi, menyebut perang gesekan ini sebagai proyek memindahkan gunung. Dengan tekad yang baru, dia melilitkan tubuhnya di sekitar batang jamur, yakin bahwa dengan waktu yang cukup dia bisa menghabiskan semuanya. Saat dia mengulangi prosesnya, dia berhalusinasi lagi. Kali ini, wanita beracun yang mewakili jamur itu tampak kelelahan. Dia memborgol pergelangan tangannya. Tampil sebagai seorang pria berjas, dia mengejeknya. Dia mencatat ini adalah pertemuan ke-8 mereka dan bertanya apakah wanita itu akan menyerah. Kembali ke dunia nyata, jamur itu sekarang menjadi tunggul yang layu saat dia selesai memakan bagian terakhirnya. Jendela sistem mengonfirmasi keberhasilannya, memberinya poin pengalaman. Dia juga memperoleh keterampilan baru, resistansi racun level 1. Dia menyadari resistansi baru ini membuatnya bisa menahan racun lebih lama selama usahanya. Namun, dia kecewa karena tidak naik level karena dia mengharapkan pengalaman signifikan dari menaklukkan jamur itu. Menepis kekecewaannya, dia melihat banyak jamur aneh lainnya menunggu. Dia memutuskan untuk terus makan menembus hutan. Sang protagonis melanjutkan pestanya dengan memakan jamur merang. Penguraian yang berhasil menaikkannya ke level 3, dan dia mencatat jamur itu aman. Ingin kekuatan lebih, dia memakan jamur tudung biksu yang berbahaya. Makanan beracun yang pedas itu menaikkannya ke level 4 dan meningkatkan resistansi racunnya ke level 2. Tidak puas dengan target tunggal, dia menutupi sekelompok besar jamur putih, menyatakan bahwa semuanya akan menjadi nutrisinya. Setelah memakan semuanya, dia mencapai level 5, dan kesehatan maksimalnya mencapai 79. Sistem memperingatkannya bahwa dia telah mencapai titik jenuh dan tidak akan mendapatkan lebih banyak pengalaman dari jamur selama 24 jam. Kenyang dan puas, dia bersendawa dan mengemas sisa jamur di punggungnya untuk dibawa. Dia melakukan perjalanan di hutan dengan jamur beracun berwarna-warni di tubuhnya yang berlendir, bersenandung tentang jamur itu sebagai ransum darurat sekaligus zirah. Dia membandingkan strateginya dengan kepiting yang menggunakan anemon laut untuk perlindungan. Percaya penyamaran jeniusnya akan menakuti monster manapun yang mungkin memakannya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Sekawanan tawon raksasa berdengung di atas kepala, membawa bongkahan besar daging merah. Sang protagonis bersembunyi di rumput tinggi, berharap kamuflase beracunnya berhasil dan serangga mengerikan itu tidak akan menyadarinya. Saat seekor tawon terbang rendah dengan hasil buruannya, lidah raksasa melesat dari bayang-bayang, menyambar serangga itu dari udara. Seekor katak hijau raksasa duduk di sebatang kayu, mengunyah tawon itu. Sang protagonis membeku ketakutan, menyadari predator mematikan lainnya telah memasuki area tersebut. Namun, serangan katak itu memprovokasi kawanan tawon. Tawon-tawon raksasa menjatuhkan makanan mereka dan menukik turun untuk menyerang katak itu. Dari tempat persembunyiannya di rerumputan, sang protagonis menyaksikan kekacauan itu. Katak itu dengan cepat kewalahan oleh jumlah serangga yang sangat banyak. Seekor tawon menusukkan sengatnya ke bagian belakang katak, sementara yang lain mencengkeram kepalanya dengan rahangnya untuk gigitan yang ganas. Sang protagonis menyaksikan pertempuran dari rerumputan, menganalisis bahwa seekor tawon lebih lemah dari katak, tetapi jumlah kawanan yang luar biasa besar menjembatani kesenjangan kekuatan. Rasa takutnya berubah menjadi oportunisme saat dia bersembunyi, bertanya-tanya apakah dia bisa mengais sisa-sisanya. Dia berpikir bangkai monster akan memberikan lebih banyak pengalaman daripada kayu dan jamur yang telah dia makan. Kawanan lebah menyerbu katak hijau raksasa, menyengat dan menggigitnya tanpa henti. Dalam gerakan putus asa untuk bertahan hidup, tenggorokan katak itu bersinar ungu. Ia melepaskan jurus bernama lidah perkasa, menusuk beberapa lebah di udara dengan kecepatan tinggi. Namun, serangan balasan itu tidak cukup. Lebih banyak lebah menempel di rahang katak, menancapkan rahang mereka saat katak itu menguak kesakitan. Sang protagonis terus mengintip dari balik rumput, menyaksikan kebrutalan alam. Tiba-tiba, bayangan besar menutupi katak di atas batang kayu. Katak itu mendongak dengan bingung, nyaris tidak bersuara. Sebelum pemangsa menyerang dengan kecepatan kilat, menyemburkan darah dengan keras ke udara, seekor burung kolosal dengan bulu kemerahan dan ekor ular muncul, dengan mudahnya menyambar katak itu dengan cakar dan ekornya.
Makhluk mengerikan itu menundukkan kepalanya, mata merahnya yang menyala, menatap sang protagonis yang gemetar, melihat menembus penyamaran jamurnya. Putus asa oleh monster mematikan itu, sang protagonis menyerah, dengan sarkastis mempersilakan burung itu untuk memakannya sambil mengeluh bahwa permainan ini tidak seimbang. Bayangan protagonis terlihat di pupil besar burung itu, menyoroti betapa kecilnya dia dibandingkan dengan predator puncak ini. Burung itu memiringkan kepalanya, kehilangan minat pada gumpalan kecil yang tidak menggugah selera itu, dan mendorong tanah dengan kekuatan besar untuk terbang. Angin dari lepas landas burung itu begitu kuat hingga menerbangkan sang protagonis. Dia terguling di udara, menerima 30 kerusakan saat kamuflase jamurnya berhamburan. Hutan perlahan kembali hening saat dedaunan berjatuhan, ancaman besar itu kini telah pergi. Di bawah bulan sabit, pemandangan gunung dan hutan yang luas tampak damai namun sangat besar dan menakutkan. Sang protagonis mendarat di sebatang kayu dengan beberapa jamur yang tersisa, menggigil karena pengalaman mendekati kematian. Dia menganalisis posisinya dalam hierarki kejam ini, membayangkan rantai makanan dengan burung raksasa di puncaknya. Di bawahnya ada binatang buas, hewan, dan serangga. Dia menyadari bahwa dia berada di paling bawah, bahkan di bawah tanaman, setara dengan tanah. Namun, dia menyadari status rendah inilah yang menyelamatkannya. Kesenjangan kekuatan antara dia dan monster itu begitu lebar sehingga dia bahkan tidak dianggap sebagai makanan yang menyelamatkan hidupnya. Dia membuka jendela statusnya. Dia adalah jamur lendir level 5 dengan 79 nyawa, 13 poin jurus yang belum terpakai, dan jurus yang ditingkatkan. Dekomposisi level 6, denyut level 3, dan resistensi racun level 2. Meskipun pertumbuhannya pesat, dia merasa putus asa. Setelah naik level 4 kali dalam satu malam, gelarnya masih makhluk lemah dan tidak ada yang berubah secara mendasar. Dia mempertanyakan masa depannya, bertanya-tanya bagaimana jamur lendir sederhana bisa bertahan hidup di lingkungan yang begitu berbahaya. Dikuasai kelelahan, dia menghela napas, berharap ini semua hanya mimpi dan dia bisa bangun dengan selamat di tempat tidurnya. Malam akhirnya berlalu, dan matahari pagi menembus kanopi hutan. Tiba-tiba, cairan hijau kental menetes dari tudung jamur merah di atas, mendarat tepat di atas lendir yang tidak menaruh curiga. Zat itu bekerja seperti asam kuat yang mendesis di tubuh kuning protagonis dan menyebabkan penanda kerusakan terus muncul saat dia berteriak kesakitan. Putus asa untuk melepaskan diri dari sensasi terbakar, dia memicu jurus baru yang disebut ledakan, yang secara instan merangsang sitoplasma internalnya untuk menghasilkan dorongan yang kuat. Kekuatan jurus itu melontarkannya dengan keras dari batang kayu, menghamburkan koleksi jamurnya kemana-mana saat dia jatuh ke tanah. Dia cepat pulih dan melihat ke belakang untuk mengidentifikasi penyerangnya, melihat seekor siput putih besar dengan cangkang merah bergerak perlahan di atas kayu. Siput itu mengabaikan keributan dan menyemburkan aliran cairan asam ke jamur di dekatnya. Asam itu bekerja seketika, melarutkan jamur menjadi lumpur hijau berkuah. Siput itu dengan gembira menyeruput makanan cair itu, sementara sang protagonis menonton dengan jijik, menyebutnya siput bau. Siput itu selesai makan dan mendongak, tangkai matanya berkedut saat menyadari jamur lendir yang marah. Sang protagonis sangat marah, berpikir bahwa mencuri makanan itu menyebalkan, tapi meneteskan air liur asam di wajahnya dan hampir merusaknya sama sekali tidak bisa dimaafkan. Namun, siput itu hanya balas menatap dengan mata lebar yang polos dan mengeluarkan suara menyedihkan, bertingkah seolah tidak berbahaya. Sang protagonis mencoba menahan amarahnya, memberitahu makhluk itu untuk tidak berpura-pura menjadi korban atau mencoba memanipulasinya dengan kelucuan. Siput itu merosot di samping jamur, tampak sangat sedih dan terus merintih sedih. Melihat makhluk itu terlihat begitu menyedihkan, kemarahan sang protagonis mulai mereda. Dia merenung bahwa mereka berdua hanyalah sesama penderita di dasar rantai makanan, mengembara di dunia dan mencoba mencari makan. Dia bertanya-tanya, apakah dia terlalu keras pada hewan itu. Sambil menghela napas, dia memutuskan untuk melupakan masalah itu. Dia memberitahu siput itu bahwa dia tidak akan mempersulitnya dan bahwa siput itu boleh makan karena ada banyak jamur untuk dibagikan. Siput itu langsung bersemangat, bersorak gembira atas izin itu. Saat siput asam itu dengan gembira menyeruput jamur cair, sang protagonis memperhatikan dan mulai membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia bertanya-tanya apakah situasi ini adalah kiasan klasik persahabatan yang lahir dari pertarungan yang ditemukan di manga shonen. Dia mulai berfantasi tentang masa depan di mana mereka membentuk kelompok, menggabungkan kekuatan mereka untuk meningkatkan kemungkinan bertahan hidup. Khayalannya meningkat hingga membayangkan mereka berevolusi menjadi prajurit humanoid yang kuat bersama dan akhirnya berdiri berdampingan untuk mengalahkan Raja Iblis Besar melalui kekuatan ikatan mereka. Yakin bahwa teman sangat diperlukan untuk bertahan hidup, dia memutuskan untuk bertindak. Dia mendekati siput putih itu dan mengusulkan aliansi.
Karena mereka berdua adalah monster level rendah, dia menyarankan mereka untuk bekerja sama dan saling menjaga, berjanji untuk memastikan siput itu memiliki banyak jamur untuk dimakan. Siput itu merespons dengan suara lucu, tetapi alih-alih berjabat tangan, tiba-tiba ia memuntahkan aliran besar empedu asam berwarna kuning langsung ke arah protagonis. Serangan itu membuat jamur lendir sama sekali tidak siap. Dia menerima 12 poin kerusakan, menurunkan nyawanya menjadi 62, menggeliat kesakitan, dia dengan keras menyadari bahwa fantasinya itu bodoh. Monster di dunia ini tidak peduli dengan perasaan atau persahabatan. Hanya ada hubungan brutal yang sederhana yaitu makan atau dimakan. Mengakui bahwa dia tertipu oleh penampilan menyedihkan siput itu dan menyadari bahwa siput itu lebih kuat darinya, sang protagonis memutuskan untuk melarikan diri saat makhluk itu sibuk memakan muntahannya. Namun, siput asam itu mendongak, menyadari mangsanya mencoba pergi. Ia segera berbalik dan mulai mengejarnya, menolak melepaskan lendir itu. Putus asa untuk bertahan hidup, sang protagonis menghabiskan sisa poin jurusnya untuk meningkatkan jurus denyutnya dari level 3 ke level 4. Berteriak bahwa dia menggunakan kekuatan penuh, dia melesat maju dengan kecepatan baru. Kedua makhluk lambat itu terlibat dalam kejar-kejaran berkecepatan tinggi di atas batang kayu. Dengan frustrasi, sang protagonis menyadari bahwa bahkan dengan peningkatannya, siput bau itu mampu menyamai kecepatannya dengan sempurna. Siput asam itu mempersiapkan serangan berikutnya, tubuhnya kejang-kejang saat membangun tekanan. Tiba-tiba, ia menyemburkan gumpalan besar cairan korosif, mengaktifkan jurusnya, cairan asam. Serangan itu mengenai protagonis dengan presisi yang menghancurkan, membakar tubuh kuningnya, dan memberikan 27 poin kerusakan besar secara fisik, membelahnya menjadi dua genangan terpisah. Tertegun dan terbelah, sang protagonis sejenak bertanya-tanya apakah kesadarannya secara otomatis tetap berada di bagian yang lebih besar dari tubuhnya yang terpisah, tetapi dengan cepat menepis pemikiran filosofis itu karena situasinya terlalu kritis untuk gangguan semacam itu. Siput itu membayangi di atasnya, mengeluarkan jeritan menakutkan saat membuka mulutnya yang penuh dengan gigi setajam silet, tampak seperti monster yang sama sekali berbeda dari makhluk lucu yang ia pura-purakan. Tanpa ragu-ragu, siput itu membenturkan wajahnya ke genangan lendir dan mulai melahap sang protagonis. Saat dimakan, sang protagonis memutuskan untuk menahan rasa sakit, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus bertahan saat ini untuk membalas dendam nanti. Siput itu menelan seteguk lendir kuning dan berhenti sejenak. Namun, matanya segera bersinar dengan cahaya merah yang mengancam yang menunjukkan bahwa ia belum selesai dan bermaksud untuk memakan sisa tubuhnya. Dalam gerakan putus asa, sang protagonis diam-diam melilitkan tentakel di sekitar batang jamur beracun ungu yang tergeletak di dekatnya. Saat siput itu menerjang maju dengan mulut terbuka lebar untuk menggigit lagi, sang protagonis mengaktifkan jurus ledakannya. Menggunakan dorongan tiba-tiba itu, dia mendorong jamur beracun itu langsung ke dalam mulut siput yang menganga. Siput itu menggigit jamur beracun itu. Efeknya seketika. Urat-urat ungu menonjol di seluruh kulit putih siput saat racun membanjiri sistemnya. Ia menggeliat kesakitan, berbusa di mulut saat racun menghancurkannya dari dalam. Akhirnya, siput besar itu roboh, mati. Sistem memberitahu protagonis bahwa target telah dikalahkan, memberinya cukup poin pengalaman untuk naik dari level 5 ke level 6. Sambil mengatur napas, sang protagonis menjelaskan strategi kemenangannya. Dia telah memperhatikan bahwa siput itu selalu menggunakan asam untuk melelehkan jamur sebelum memakannya. Dia menyimpulkan ini karena siput itu tidak memiliki resistensi racun dan tidak bisa memakannya mentah-mentah. Dengan memaksa jamur beracun mentah masuk ke tenggorokannya, dia mengeksploitasi kelemahan fatalnya. Jamur lendir itu tertawa di samping bangkai siput asam, merayakan pembunuhan monster pertamanya di dunia baru ini. Penasaran dengan hadiah dari mengurai monster, dia menggeser tubuh kuningnya ke daging putih siput itu. Namun, dia cepat mundur, menemukan daging siput itu lengket dan menjijikkan. Dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk menganggapnya seperti daging sapi atau masakan Prancis dan mengaktifkan jurus pelarutannya untuk memulai. Tetapi saat dia merasakannya, dia merasa ngeri. Dia berteriak dalam hati bahwa rasanya mengerikan dengan rasa asin, asam, dan tekstur seperti ingus kental. Pengalamannya begitu buruk, ia berhenti. Jendela sistem mengumumkan bahwa dekomposisi gagal dan tidak ada poin pengalaman yang didapat. Ia menatap mayat itu, merasa bimbang. Dia berpikir untuk membuangnya, tapi merasa itu akan menyia-nyiakan kemenangan yang ia raih dengan mempertaruhkan nyawanya. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia harus cepat menjadi lebih kuat dan tidak boleh pilih-pilih makanan. Dia memutuskan untuk menahannya, seolah-olah menutup hidungnya, meskipun dia sadar dia tidak punya hidung, dan memaksa dirinya menelan makanan busuk itu. Hutan dipenuhi dengan suara muntahnya. Saat ia berjuang menahan makanan menjijikkan itu, tampak seperti gumpalan slime yang rusak.
Dia memaksa dirinya untuk melanjutkan memakan daging siput bersama dengan beberapa jamur di dekatnya. Saat ia akhirnya selesai, sistem mengumumkan dekomposisi telah selesai. Dia mendapatkan cukup pengalaman untuk naik level dari 6 ke 7 dan tubuhnya pulih. Meskipun sistem mengklaim demikian, ia merasa sangat tidak enak. Dia terbaring dalam genangan yang meleleh di samping cangkang merah yang kosong, merasa lebih buruk daripada sebelum dia makan. Dia memeriksa layar statusnya. Dia memiliki 1,4 poin keahlian, dan keahliannya adalah dekomposisi level 6, pulsasi level 3, ketahanan racun level 3, dan ledakan level 1. Dia menganalisis arti keahliannya dalam praktik, menyamakan dekomposisi dengan sekadar makan. Dia dengan sinis menerjemahkan keahliannya yang lain, pulsasi adalah untuk melarikan diri. Ketahanan racun adalah untuk dipukuli, dan ledakan juga untuk melarikan diri. Jamur lendir itu menerima kenyataannya, berkata pada dirinya sendiri bahwa mengeluh tidak ada gunanya bagi spesiesnya. Dia membayangkan predator hutan yang kuat seperti lebah raksasa sebagai raksasa berotot. Dia berpikir bahwa dengan statusnya yang rendah, dia tidak bisa memprovokasi mereka, bahkan jika dia punya keahlian menyerang, berfokus pada bertahan hidup, dia memutuskan untuk meningkatkan keahlian pulsasinya lagi. Keahliannya naik ke level 4 dan dia dengan antusias menguji seberapa cepat dirinya sekarang. Dia mendorong tubuh lendirnya secepat mungkin, mengukur pergerakannya di atas kayu. Dia mendapati kecepatan tertingginya sekarang adalah 20 cm per detik. Namun, ketika dia menghitung bahwa ini hanya 0,78 km per jam, dia putus asa, menyadari bahwa dia masih sangat lambat meskipun sudah berusaha. Seminggu kemudian, sang protagonis bersantai di dalam batang kayu berlubang sambil memegang jamur merah. Dia merenung bahwa meskipun batang kayu itu aman, dia telah menghabiskan makanan lokal dan hanya naik 2 level. Sudah waktunya mencari markas baru. Sebelum pergi, dia memutuskan untuk melakukan satu perburuan besar terakhir untuk mengisi perut dan inventarisnya. Dia mengaktifkan pencarian. Dengan memipihkan tubuhnya menjadi jaringan seperti urat, dia bisa menjelajahi berbagai arah sekaligus. Jangkauan pencariannya bertambah, seiring dengan poin kesehatannya. Tubuh kuningnya menyebar di lantai hutan seperti peta yang hidup. Sistem memberitahunya bahwa dia telah menyimpan 3 jamur putih di dalam tubuhnya. Dia memperluas jangkauannya, mengambil 6 jamur rumput kecil. Dia menjelaskan bahwa dengan kontrol tubuhnya, dia bisa menyimpan item atau menguraikannya secara instan, meningkatkan efisiensinya saat dia memakan sekelompok jamur biru. Jamur lendir itu terus mencari makan dengan memakan jamur biru besar. Sistem mengonfirmasi dekomposisi, memberinya pengalaman dan meningkatkan ketahanan racun ke level 4. Saat memperluas jaringan pencariannya, sulur kuningnya mengenai benda merah yang keras. Sistem segera memberitahunya bahwa target tidak dapat diuraikan. Sebelum dia sempat bereaksi, dia menerima 9 poin kerusakan dari rasa sakit yang tajam. Dia menarik kembali tubuhnya dengan kesal saat menyadari dia bertemu lagi dengan makhluk itu. Penyerang itu menggunakan keahlian bernama cairan asam, menyemprotkan cairan korosif hijau. Jamur lendir itu terserempet oleh serangan itu, menerima 7 kerusakan lagi, tapi lega karena kecepatannya yang meningkat membantunya menghindari sebagian besar serangan. Musuhnya adalah siput asam yang lain. Sang protagonis menyadari yang ini jauh lebih cepat dan bertanya-tanya apakah kekuatan bervariasi dalam spesies yang sama. Dia bergerak menghindar, yakin siput itu tidak bisa mengenainya lagi. Namun, siput itu menggunakan serangan jarak dekat yang menghancurkan, menciprati jamur lendir itu dan memberikan 33 poin kerusakan yang sangat besar. Siput itu berhenti sejenak, mengira dia telah menang, tetapi sang protagonis memanfaatkan momen ini. Dia sengaja menerima serangan itu untuk mendekat dan menyumpalkan jamur ungu beracun ke dalam mulut siput itu. Dia mengejek makhluk itu, berpikir mudah untuk mengalahkannya begitu kelemahannya diketahui, menunjukkan kesenjangan kecerdasan di antara mereka. Rencananya berhasil seketika. Siput asam itu kejang-kejang saat racun menyebar ke seluruh tubuhnya. Sang protagonis memakan musuh yang kalah itu, sekali lagi menahan rasa yang menjijikkan. Sistem memberinya hadiah atas pembunuhan itu, menaikkan levelnya dari 9 ke 10. Dia terduduk dalam tumpukan yang meleleh, merasa tidak enak karena makanannya, tetapi mengakui pengalaman besar dari monster membuatnya sepadan. Setelah beberapa saat, jamur lendir itu meninggalkan cangkang merah siput asam dan melanjutkan perjalanannya melintasi hutan berumput. Saat dia bergerak, dia mendengar suara gemerisik dari rerumputan lebat di depan. Mengira itu adalah siput lemah lainnya, dia dengan sombong berseru, memerintahkan makhluk tersembunyi itu untuk menunjukkan dirinya. Yang mengejutkan, makhluk yang menerobos keluar dari rumput bukanlah siput, melainkan kelabang berkaki pisau yang besar dan menakutkan. Jamur lendir itu membeku saat serangga yang menjulang tinggi itu menebarkan bayangan yang mengancam di atasnya.
Kelabang itu menggerakkan kaki-kaki birunya yang tajam, menciptakan suara ritmis yang mengintimidasi. Ketakutan, sang protagonis bersembunyi di balik batu, gemetar dan menyadari dia telah membuat kesalahan. Kelabang itu menerjang ke bawah untuk menyerang. Dalam kepanikan, sang protagonis mencoba strategi kemenangannya sebelumnya. Dia mengangkat jamur beracun, berteriak agar monster itu mundur. Namun strategi itu gagal. Rahang tajam kelabang itu langsung membelah jamur menjadi dua sebelum bisa dimakan. Sang protagonis menatap tak percaya saat jamur yang terbelah itu jatuh, menyadari tipuannya tidak berguna melawan musuh ini. Monster itu menindaklanjuti dengan keahlian bernama jeratan pedang Myriapod, melilitkan tubuh panjangnya di sekitar lendir dan meremasnya. Kelabang itu membenamkan kepalanya ke dalam lendir kuning, mencoba menggigit dan mencabik-cabik sang protagonis. Namun situasinya berbalik. Kelabang itu meronta-ronta, tidak mampu memberikan kerusakan. Sang protagonis menyadari tubuh cairnya kebal terhadap serangan pedang dan lilitan. Sang pemangsa menjadi mangsa saat jamur lendir itu menelan serangga yang terperangkap. Dia dengan senang hati menerima poin pengalaman yang dikirimkan dan memakannya. Didorong oleh kemenangan ini, sang protagonis terus berburu, melihat kumbang hijau besar di atas batu. Dia kemudian mencoba menyerang lebah terbang, tetapi menyesali bahwa dia masih terlalu pendek untuk mencapainya. Dia kemudian melihat seekor kecoak, tetapi dengan rasa jijik murni, memutuskan untuk melepaskannya hanya karena dia tidak mau memakannya. Beberapa waktu kemudian, sang protagonis melakukan perjalanan melalui hutan dengan semangat tinggi, bersenandung dengan jamur merah di mulutnya. Dia membuka jendela statusnya, mengungkapkan pertumbuhan yang luar biasa. Dia sekarang adalah jamur lendir, level 13, dengan 157 poin kesehatan. Keahliannya juga telah meningkat. Pulsasi level 8, dan ketahanan racun level 5. Dia bersandar di lumut, senang dengan seberapa cepat dia naik level sejak makan daging, dan merasa percaya diri lagi dengan kemampuannya. Jamur lendir itu memvisualisasikan posisinya di rantai makanan di atas serangga, tetapi masih di bawah kadal, katak, dan burung teror. Dia memutuskan sudah waktunya untuk membidik lebih tinggi dan berburu kaki katak raksasa. Dengan percaya diri, dia membayangkan menjadi tak terhentikan, membayangkan dirinya di atas tumpukan mayat serangga, dan bermimpi menguasai dunia lain ini. Dia tiba di tepi kolam keruh di hutan rawa. Dia mengamati air, bertanya-tanya, apakah ada sumber daya berharga yang tersembunyi di bawah dan apakah dia bisa menyelam untuk menjelajah? Memutuskan untuk belajar sambil mencoba, dia mencelupkan sulur kuning ke dalam air. Reaksinya langsung dan menyakitkan. Tubuhnya membengkak seperti balon, dan dia panik, merasa seperti akan meledak. Melalui tekanan osmotik, dia belajar bahwa sebagai organisme bersel tunggal, air tawar masuk ke dalam sel-selnya. Dia menyadari dia akan pecah dan mati jika terendam sama seperti sel darah merah. Dia dengan cepat menarik kembali sulurnya, lega tetapi terpaksa meninggalkan rencana bawah airnya. Tiba-tiba, gelembung-gelembung muncul dari kolam. Seekor krustasea besar berwarna hijau tua perlahan muncul dari air. Bingung, sang protagonis mengidentifikasi makhluk itu sebagai kepiting. Makhluk itu menatap kosong, mengeluarkan buih dari mulutnya. Rasa bingungnya berubah menjadi lapar saat dia membayangkan sepiring kepiting kukus. Setelah memakan begitu banyak serangga menjijikkan, dia dengan gembira berpikir ini akhirnya makanan normal. Dia mencoba menipu makhluk itu, memanggil dari pantai dengan suara ramah untuk berteman. Namun kepiting itu mengabaikannya dan memanjat ke atas batu curam di dalam air. Ia duduk di sana, meniupkan gelembung dari mulutnya. Dia sadar kepiting itu tidak akan mendatanginya. Dia memutuskan mempertaruhkan nyawanya di dalam air tidak sepadan. Sebagai gantinya, dia berencana melarutkan jamur beracun dan menuangkan racunnya ke air untuk membunuh kepiting dari jarak jauh. Kepiting rawa raksasa menggunakan rentetan gelembung, menembakkan sinar air bertekanan tinggi dari mulutnya. Semburan itu menghantam jamur lendir dengan kekuatan luar biasa, membuatnya terpental. Serangan itu memberikan 25 poin kesehatan. Sang protagonis terkejut bahwa pistol air sederhana bisa melukainya begitu parah. Kepiting itu menembak lagi. Jamur lendir mencoba menghindar tetapi menerima 10 kerusakan lagi saat dia bergegas pergi. Dia meluncur ke balik akar pohon besar, menahan semburan air yang datang. Terengah-engah, dia menyadari lawannya jauh lebih kuat dari serangga yang selama ini dia buru. Dia memutuskan lari sekarang akan menjadikannya target, jadi dia bersembunyi dan menunggu, berharap kepiting itu akan kehilangan kesabaran. Tiba-tiba, terdengar suara ceburan keras saat kepiting itu melompat dari tempatnya. Sang protagonis mengintip dari balik pohon, bertanya-tanya apakah monster itu akhirnya menyerah. Betapa ngerinya, kepiting rawa raksasa itu keluar dari kolam dan naik ke darat. Kepiting itu menjepitkan capitnya dengan agresif.
Ia mengaktifkan lari cepat, berjalan menyamping dengan kecepatan mengerikan untuk mendekat. Sang protagonis menonton dengan kaget saat predator itu bergegas menuju tempat persembunyiannya. Menyadari kepiting itu ingin memakannya, jamur lendir panik dan dengan panik memanjat batang pohon. Jamur lendir berpegangan pada pohon, menatap ke bawah ke arah kepiting. Dia merasa lega, berpikir dia bisa menghindari serangan air dengan memanjat. Dia menyesali betapa cepatnya dia menjadi mangsa alih-alih pemburu. Suara berdecit dari atas menginterupsi kelegaannya. Dia mendongak untuk melihat laba-laba pucat besar dengan mata merah memanjat turun ke arahnya. Tanpa merasa terancam, protagonis itu dengan acuh melambaikan tentakel, menyuruh laba-laba itu minggir karena dia sibuk dengan kepiting. Dia dengan sombong memperingatkan laba-laba agar tidak tahu berterima kasih, membual bahwa dia telah memakan banyak serangga sepertinya. Laba-laba itu tidak mundur. Ia mendesis agresif, mata merahnya bersinar. Laba-laba itu tiba-tiba menggunakan tebasan araknida, kaki depannya menyerang seperti pedang dengan kecepatan kilat. Betapa terkejutnya dia, serangan itu mengiris tubuhnya, memotong sebagian besar lendir dan memberikan 30 kerusakan. Laba-laba itu menangkap dan memakan lendir yang terpotong. Sang protagonis bingung, berpikir dia kebal terhadap pedang. Sebuah jendela status mengungkapkan monster laba-laba level 16, memiliki ilmu pedang level 8. Sebelum dia bisa mencerna ini, semburan air bertekanan tinggi menghantam batang pohon beberapa inci darinya. Cipratannya mengenainya dan memberikan 17 kerusakan lagi. Dia sadar dia terjebak di antara laba-laba pengguna pedang di atas dan kepiting penembak air di bawah. Dia menatap laba-laba menakutkan yang menghalangi jalannya, mengutuk nasib buruknya. Air mata menggenang di matanya saat dia menyadari dia terjebak di jalan buntu lagi. Di tanah, kepiting rawa raksasa membidik dan menembakkan rentetan gelembung lagi ke atas pohon. Sang protagonis menghindar pada detik terakhir. Sinar air itu meleset darinya dan mengenai wajah monster laba-laba. Kekuatan ledakan itu menjatuhkan laba-laba dari pohon. Monster laba-laba mendarat di bawah, marah karena serangan tanpa provokasi. Ia segera membalas dengan menembakkan aliran jaring putih ke kepiting. Tembakan sutra araknida mengenai kepiting rawa raksasa, menghambat gerakannya. Memanfaatkan kesempatan, monster laba-laba melompat turun dan menggunakan tebasan araknida pada cangkang keras kepiting. Kepiting bertahan dengan karapas krustasea, mengeraskan cangkangnya untuk menahan kaki laba-laba. Kepiting menyerang balik dengan jepitan krustasea sambil menjepitkan capitnya, sementara laba-laba menggunakan kendali sutra araknida untuk menghindari capit. Kepiting itu terganggu oleh jaring lengket yang mengikat capitnya. Sementara itu, tinggi di atas pohon, sang protagonis menyaksikan kekacauan itu. Dia secara internal merayakan bahwa rencananya untuk mengadu domba musuh-musuhnya telah berhasil. Di bawah, pertempuran terus berkecamuk. Kepiting mengeluarkan gelembung dari mulutnya sambil berjuang merobek jaring dari capitnya. Monster laba-laba memanfaatkan momen itu dengan melancarkan tebasan tepat ke tangkai mata kepiting. Hal itu menyebabkan ledakan cahaya dan rasa sakit. Laba-laba itu mendesis, siap untuk menindaklanjuti, tapi kepiting rawa raksasa mengayunkan capit besarnya dengan keras, memaksa laba-laba untuk menghindari pukulan berat. Monster laba-laba yang gesit melompat ke udara, menghindari serangan canggung kepiting. Kepiting rawa raksasa berjuang di tanah, capit besarnya terikat oleh jaring putih tebal. Memanfaatkan kelumpuhan kepiting, laba-laba menggunakan kendali sutra araknida, bergerak dengan kecepatan kilat untuk membungkus krustasea dalam penjara sutra. Kepiting itu segera tak berdaya, dan sepenuhnya terbungkus kepompong, sementara laba-laba memanjat cangkangnya untuk mengklaim kemenangan. Dari pohon, sang protagonis, jamur lendir, menonton dengan terkejut. Dia pikir kepiting bau itu diikat seperti kepiting dari toko kelontong, dan takjub laba-laba kecil itu membalikkan keadaan terhadap predator yang lebih besar. Laba-laba itu membayangi wajah kepiting, siap untuk berpesta. Kepiting itu balas menatap busa menggelembung dari mulutnya. Gelembung-gelembung itu berkumpul dengan cepat, bersinar dengan tekanan aneh. Tiba-tiba, bilah besar air terkompresi meletus dari mulut kepiting dengan suara memekakkan telinga, mengiris udara. Serangan itu menciptakan pusaran bilah air, langsung mencabik-cabik kepompong sutra. Terperangkap dalam ledakan itu, monster laba-laba langsung teriris menjadi beberapa bagian di udara. Serangan balik kepiting yang putus asa melepaskan badai pemotong air ke segala arah. Sebuah bilah air liar mengiris batang pohon, meleset dari protagonis beberapa inci. Dia menggigil, menyadari naluri bertahan hidup kepiting memicu kekuatan tersembunyi yang menghancurkan. Di bawah, kepiting rawa raksasa ambruk karena kelelahan, menyemburkan aliran air lemah terakhir saat adrenalinnya memudar. Pertempuran berakhir dengan monster laba-laba menjadi tumpukan anggota tubuh dan kepiting terbaring tak bergerak kehabisan energi. Sang protagonis mengintip dari balik akar pohon, menunggu serangan air yang menakutkan berhenti sebelum dia bergerak. Begitu pertempuran tiga arah yang kacau berakhir, hutan menjadi sunyi.
Monster laba-laba hancur berkeping-keping, dan kepiting rawa raksasa terbaring tak berdaya di jaringnya. Melihat bahaya telah berlalu, sang protagonis, jamur lendir, muncul dari tempat persembunyiannya. Dia mendekati kepiting yang tak bergerak, mengejeknya karena membuang-buang energi menembakkan air secara liar dan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Namun, dia menghadapi dilema tentang bagaimana cara menghabisi makhluk yang kokoh itu. Mencekiknya terlalu berbahaya, dan dia tidak bisa memaksa jamur masuk ke mulutnya yang terkatup. Dia memutuskan untuk bertindak cepat sebelum kepiting itu pulih. Mencari senjata, pandangannya tertuju pada batu besar yang berat di dekatnya. Dia menyebarkan tubuhnya di atas batu, mencoba menyerapnya ke dalam inventarisnya menggunakan ruang lendir, tetapi kesalahan sistem muncul, ruang tidak cukup. Dia menyadari ukuran penyimpanannya tergantung pada poin kesehatannya, yang terlalu rendah setelah pertempuran untuk memuat batu itu. Memilih untuk membunuh daripada simpanannya, dia memuntahkan seluruh koleksi jamurnya untuk mengosongkan ruang inventaris. Dengan inventarisnya yang kosong, dia berhasil menyerap batu besar itu ke dalam tubuhnya. Bobot yang sangat besar membuat tubuh kuningnya menonjol, dan dia jatuh ke tanah dengan suara gedebuk yang keras. Dia mengeluh tentang beratnya, tetapi terus maju, menyeret tubuhnya yang berat berisi batu. Dia perlahan-lahan memanjat pohon, memposisikan dirinya tinggi di atas monster yang terperangkap. Dia menatap ke bawah ke arah kepiting, menyatakan bahwa dia datang untuk mengambil nyawanya. Menggunakan gravitasi, sang protagonis melepaskan diri dari pohon dan jatuh seperti batu ke arah target. Kepiting rawa raksasa menatap ngeri pada benda kuning besar yang jatuh dari langit. Dalam upaya terakhir, ia menembakkan satu aliran air bertekanan tinggi terakhir dari mulutnya. Jet air itu mengenai batu dan lendir yang jatuh, tetapi momentumnya terlalu besar. Sang protagonis menahan kerusakan, bertekad untuk menghancurkan musuhnya. Kepiting itu bersiap untuk benturan saat bayangan menimpanya. Dengan suara benturan yang memekakkan telinga, slime mold yang berisi batu menghantam cangkang kepiting, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Debu mereda, memperlihatkan sang protagonis di atas cangkang kepiting yang hancur. Sistem mengonfirmasi pembunuhan itu, memberinya cukup pengalaman untuk level 14 dan 0,5 poin skill. Sangat gembira dengan kelangsungan hidup dan kemenangannya, protagonis tertawa terbahak-bahak merayakan kemenangannya sebagai yang terakhir bertahan. Tanpa membuang waktu, dia hinggap di atas buruan barunya, dengan gembira mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk berpesta. Sang protagonis, Slime Mold, dengan penuh semangat bersiap untuk menikmati makanannya yang ia dapatkan dengan susah payah, duduk di atas cangkang kepiting yang terbalik seperti seorang koki. Dia menata organ dan telur kepiting di dalam cangkang seperti mangkuk sup dan menggunakan sepotong daging kaki sebagai alat makan, mengabaikan sisa-sisa laba-laba. Dia mencelupkan daging kepiting putih ke dalam telur kuning yang kaya rasa, siap untuk menyantapnya. Gigitan pertamanya membuatnya terpesona oleh rasanya. Setelah berhari-hari memakan kayu berjamur, siput, dan serangga, rasa makanan laut segar ini seperti ledakan rasa di benaknya. Air mata mengalir di wajahnya yang berlendir saat dia menyadari makanan enak menyembuhkan jiwa. Dia memperbarui sumpahnya untuk bertahan hidup di dunia berbahaya ini demi menemukan lebih banyak makanan lezat. Dia memakan semuanya, tidak meninggalkan sisa, dan berbaring di atas sebatang kayu dengan perut kenyang dan puas. Jendela status menunjukkan dia sekarang level 14 dengan 168 poin kesehatan. Dia merasa terisi penuh dan berenergi. Dengan rasa laparnya hilang, sang protagonis memutuskan untuk menggunakan energinya yang baru untuk sebuah eksperimen. Dia duduk di depan sebuah batu, berfokus pada struktur internal tubuhnya. Dia meremas otot-otot tubuhnya dengan erat, mengerahkan seluruh kekuatannya. Mata tunggalnya melotot karena tekanan saat dia mencoba memaksa sesuatu keluar, berteriak dalam hati karena usahanya. Terengah-engah dia menatap tajam ke batu itu, memerintahkan kekuatan untuk keluar. Dia mengingat serangan rentetan gelembung kepiting, berpikir bahwa skill dapat dipelajari melalui latihan. Kepiting itu memadatkan air untuk menembakkannya, dan dia berpikir slime mold seharusnya bisa melakukannya juga. Dengan tekad baru, dia meremas cairan internalnya lagi, meneriakkan mantra agar serangan itu muncul. Sang protagonis mencoba meniru serangan kepiting dengan meremas tubuhnya. Dia mengejan, tapi hanya beberapa semprotan lemah yang keluar dari bagian belakangnya ke arah yang salah. Dia mencoba lagi, membidik ke depan dengan suara mengejan, tapi cairan kuning itu hanya menetes lemah. Kelelahan, dia meleleh menjadi genangan air. Dia mengeluh bahwa dia tidak bisa mengendalikan arah atau kekuatan cairan itu, merasa kalah, tetapi frustrasinya berubah menjadi tekad. Menolak untuk gagal, dia menegangkan seluruh tubuhnya, memadatkan cairan internalnya hingga batasnya. Tiba-tiba, semburan cairan kuning berkecepatan tinggi keluar dari tubuhnya dengan kekuatan besar, mengaktifkan skill ledakan level 1-nya. Proyektil itu mengenai cangkang kepiting, melubanginya.
Sistem mengumumkan skill ledakannya telah berevolusi menjadi serangan baru, semburan sitoplasma. Sistem menjelaskan bahwa skill itu menggunakan sitoplasma internalnya untuk meluncurkan massa tubuhnya sendiri sebagai proyektil. Sang protagonis tertawa, senang karena dia bisa mengembangkan skill melalui latihan. Dia berhenti sejenak, tiba-tiba khawatir. Dia ingat skill sebelumnya, memiliki waktu tunggu 5 menit dan bertanya-tanya, apakah serangan ini juga demikian? Untuk mengujinya, dia dengan cepat menembakkan 2 tembakan lagi. Betapa senangnya! Dia menembakkan rentetan tembakan cepat, melubangi cangkang kepiting berulang kali. Sistem mengonfirmasi bahwa skill tersebut tidak memiliki waktu tunggu. Setelah menembak terus-menerus, skillnya naik ke level 2. Namun, dia menyadari harga yang mahal dari kekuatan itu. Dia mengerut menjadi seperti tongkat kurus. Peringatan sistem memperingatkan bahwa kesehatannya kritis karena setiap tembakan menggunakan biomasa tubuhnya sendiri, poin kesehatan, sebagai amunisi. Dia menyadari bahwa tanpa sihir, tubuhnya adalah satu-satunya sumber daya tempurnya. Sedikit kecewa karena tidak bisa menjadi penyihir, dia memakan kepiting untuk memulihkan masanya yang hilang. Saat makan, dia mendapat ide. Jika makan memulihkannya, bagaimana jika dia memakan bagian tubuhnya sendiri yang terpotong sebelumnya? Dia mencari dan menemukan bongkahan besar dari slime kuningnya di rumput. Potongan itu terlihat sangat besar, dan dia bertanya-tanya apakah dia kehilangan massa sebanyak itu saat laba-laba mengirisnya. Untuk menguji teorinya, dia menyentuhkan potongan yang terpisah itu ke tubuh utamanya, mengaktifkan reklamasi. Saat dia menyerap potongan itu, dia mengalami kenangan dari sudut pandangnya. Dia melihat dirinya melawan laba-laba dan menjatuhkan batu, tetapi dari luar, menyadari bahwa potongan yang terputus itu memiliki kesadarannya sendiri. Slime Mold menyadari sesuatu yang brilian tentang tubuhnya. Bagian yang terputus, meskipun tidak memiliki kesadaran, dapat mengurai benda secara mandiri. Dengan menyerapnya kembali nanti, dia bisa mengumpulkan kesehatan dan pengalaman yang telah mereka kumpulkan. Dengan gembira, dia menyenandungkan sebuah lagu, berpikir dia telah menemukan bug atau celah dalam sistem. Dia membayangkan mengirimkan banyak fragmen untuk bekerja di lokasi yang berbeda, mengubah satu mulutnya menjadi banyak untuk meningkatkan kecepatan levelingnya secara drastis. Dia segera menguji teori ini menggunakan pembelahan. Sepotong tubuh kuningnya terpisah, membuatnya kehilangan 10 poin kesehatan, tetapi baik tubuh utamanya maupun bagian yang terbelah terlihat lemah. Dia menyadari sebuah batasan. Jika kesehatannya turun di bawah 30, dia akan memasuki kondisi kelaparan yang berbahaya. Dengan kesehatan maksimal 198, dia berpikir bahwa dengan makanan yang cukup untuk memulihkan kesehatannya, dia bisa membuat klon sebanyak yang dia mau. Dia mengerahkan kekuatan tubuhnya. Dia dengan paksa merobek bongkahan besar slime dari bentuk utamanya, menerima 30 kerusakan untuk menciptakan klon yang besar. Gumpalan kuning yang terpisah itu menggeliat dan bergerak sendiri, mengonfirmasi keberhasilan eksperimen itu. Dia membayangkan dirinya mengenakan ikat kepala ninja, menyadari kemampuan itu seperti teknik klon bayangan dari manga terkenal. Dengan semangat, dia mengangkat kepalan tangan dan menyatakan sudah waktunya untuk mulai bekerja. Dia memerintahkan satu klon slime kecil untuk mengurai kayu mati. Dia mengarahkan yang lain ke tumpukan jamur di dekatnya. Layar statusnya menunjukkan dia adalah Slime Mold level 14 dengan 198 horsepower dan skill seperti penguraian, denyutan, kekebalan racun, dan semburan sitoplasma. Dia puas dengan strateginya. Mengirim klon untuk mencari sumber daya sementara dia tetap di belakang, memakan sisa daging laba-laba untuk menjaga tubuh utamanya tetap aman dan sehat. Menguasai tubuhnya, dia membayangkan dirinya dalam bentuk humanoid lapis baja yang keren, merasa sangat kuat. Dia menganalisis pertarungan, membayangkan tusukan normal dari senjata yang melewatinya tanpa membahayakannya. Dia berpikir bahkan tebasan normal atau tebasan energi yang kuat akan gagal karena tubuh cairnya akan menyatu kembali. Dia menyimpulkan serangan fisik tidak dapat mengancamnya, tetapi ekspresinya menjadi serius saat dia memikirkan satu hal yang masih dia takuti. Dia merenungkan kekebalan fisiknya, bertanya-tanya apakah dia tak terkalahkan. Dia membayangkan terkena serangan sihir, bertanya-tanya apakah sihir bisa membunuhnya karena serangan fisik gagal. Dia bertanya-tanya apakah dia belum melihat sihir karena dunia ini hanyalah kerajaan hewan yang lebih liar. Dia memasang perangkap di air keruh menggunakan potongan-potongan kecil tubuh kuningnya sebagai umpan untuk memancing mangsa. Seekor kepiting rawa raksasa muncul dari air, menyambar umpan. Namun dia telah membuat jejak gumpalan slime yang mengarah dari air ke rumput. Sekelompok kepiting mengikuti jejak makanan itu. Tidak sadar mereka sedang digiring ke zona pembunuhan. Kepiting-kepiting itu terus berpesta dengan gumpalan kuning, bergerak lebih jauh ke daratan. Jauh di atas, dia berpegangan pada pohon, mengawasi kepiting-kepiting berkumpul di bawah saat mereka menghabiskan jejak umpan. Kepiting-kepiting itu tiba-tiba mendongak, menyadari bayangan besar menimpa mereka.
Dia mendorong dahan pohon, sekali lagi menggunakan gravitasi sebagai senjatanya. Dahan itu jatuh dengan kekuatan dahsyat, langsung menghancurkan kepiting-kepiting itu. Dia merayakannya di dahan saat sistem mengirimkan notifikasi bertubi-tubi. Mengalahkan 6 kepiting sekaligus memberinya cukup pengalaman untuk naik dari level 14 ke level 15. Dia jatuh ke tanah, menghabisi yang selamat dengan batu dan bersiap untuk makan. Setelah mengurai daging kepiting, kesehatannya pulih sepenuhnya. Dia melihat cangkang yang bersih, puas dengan metode bertaninya yang efisien. Sekarang di level yang lebih tinggi, dia memutuskan untuk berlatih tempur, memasang cangkang kepiting di sebuah batu sebagai target. Dalam benaknya, dia adalah seorang penembak jitu keren yang bersiap menembakkan skill yang dia sebut rentetan plasmodial. Pada kenyataannya, dia melepaskan badai peluru slime kuning yang cepat, memberondong target dengan kecepatan dan kekuatan. Target berasap karena benturan, dan sistem mengumumkan skill rentetan plasmodial, semburan sitoplasmanya, naik level dari 5 ke 6. Namun, latihan intensif itu menuntut bayarannya. Protagonis terlihat layu dan kering, kesehatannya sangat rendah, karena menggunakan massa tubuhnya sendiri sebagai amunisi. Saat dia memakan jamur untuk pulih dari kondisi autofagi, dia menyadari bahwa setelah 2 hari berlatih keras, kekuatan dan akurasi serangannya telah meningkat secara signifikan. Dia menganalisis staminanya, menyadari dia hanya bisa menembakkan 30 tembakan jet sitoplasma sebelum kesehatannya terancam. Dia bertanya-tanya bagaimana cara membuatnya lebih mematikan tanpa menggunakan lebih banyak tubuhnya. Sebuah ide muncul saat dia mengambil jamur beracun di atas batu, memutuskan untuk menambahkan bahan ke amunisinya. Dia berteori bahwa membungkus jamur beracun dalam proyektil lendir dapat memberikan kerusakan racun dari jarak jauh. Demikian pula, membungkus batu di dalam lendir akan meningkatkan dampak fisik tembakan secara signifikan. Dia segera mengujinya, menembakkan tembakan berisi batu yang mengenai target dengan suara retakan keras, membuktikan kekuatannya. Merasa senang, dia dengan sombong menyebut dirinya jenius karena menciptakan serangan serbaguna seperti itu. Suara lembut menyela perayaannya. Dia melihat cahaya aneh di lubang pohon terdekat dan bertanya-tanya apakah itu burung atau kunang-kunang. Karena penasaran, dia mendekati pohon itu untuk menyelidiki suara tersebut. Dia memanjat batang pohon dan mengintip langsung ke dalam lubang yang bersinar. Betapa terkejutnya dia berhadapan langsung dengan burung hantu biru spektral yang bercahaya. Aura magisnya membuatnya ketakutan. Dia langsung panik, berteriak dalam hati. Ketakutan terburuknya telah menjadi kenyataan. Dia telah menemukan monster yang bisa menggunakan sihir. Takut akan mantra, dia jatuh dari pohon dan dengan panik melata untuk melarikan diri, tetapi burung hantu itu tidak mengejarnya. Burung hantu itu duduk diam di pohon mengawasinya melarikan diri. Ini bukan binatang buas, tapi skill sihir yang disebut penglihatan simbiosis. Jauh di sana, seorang wanita manusia melihat melalui tangannya seperti teleskop. Mata kanannya bersinar dengan cahaya biru yang sama seperti burung hantu, menunjukkan dia berbagi penglihatannya. Dia menunggangi babi hutan lapis baja besar bersama 2 petualang lainnya. Ketika seorang pria berjanggut bertanya apakah dia menemukan sesuatu, dia menurunkan tangannya dan menjawab bahwa dia tidak melihat sesuatu yang penting, hanya monster kecil yang aneh. Kelompok petualang manusia itu bergerak melewati hutan. Pengintai berambut merah muda merasa aneh mereka belum melihat monster tingkat tinggi. Prajurit berjanggut itu menyuruh si punggung baja kecil untuk tetap waspada dan memimpin jalan, khawatir hubungan sihir mereka dengan ketua guild terputus. Sementara itu, jamur lendir itu panik melarikan diri secepat mungkin. Percaya burung hantu itu melihatnya, dia takut memprovokasi pengguna sihir dan tahu dia tidak bisa macam-macam dengan orang itu. Dia sampai di sebuah sungai, berharap aman di seberang, tapi dia tidak yakin bagaimana cara menyeberanginya. Mengingat fisika dan teorema momentum, dia meluncurkan dirinya ke udara. Di tengah penerbangan, dia mengaktifkan skill serangan plasmodialnya. Alih-alih menyerang, dia menembakkan proyektil lendir ke belakang untuk mendorong. Gerakan itu berhasil, tetapi membuatnya kehilangan 80 poin kerusakan diri saat dia melesat ke depan. Gaya itu mendorongnya tinggi melewati pepohonan, menyeberangi sungai dengan mudah. Dia jatuh di seberang, lelah tetapi lega, mengira dia telah lolos dari bahaya. Dia memakan kayu mati untuk memulihkan kesehatan, menyadari bahwa meskipun kuat untuk levelnya, lawan tingkat lebih tinggi akan langsung membunuhnya. Tiba-tiba, tekanan menakutkan menyelimutinya, sebuah aura merah gelap yang menyala-nyala. Dia membeku, merasakan kehadiran yang lebih menakutkan daripada burung teror berekor ular. Dia mengira burung hantu ajaib telah menemukannya. Dia perlahan berbalik tetapi menyadari sumber ketakutan itu bukan burung hantu. Tergeletak di lantai hutan adalah cakar raksasa yang terpotong dengan sisik putih dan kuku hitam. Cakar itu cukup besar untuk menghancurkan pohon-pohon di bawahnya. Dia menatap dengan bingung, mata tunggalnya mencoba memproses apa yang dilihatnya, sebuah jari raksasa.
Rasa takutnya berubah menjadi keserakahan yang membahagiakan. Dia melihat anggota tubuh itu sebagai jari emas legendaris, sebuah istilah dalam cerita untuk peningkatan kekuatan seperti cheat. Dia tahu jika dia menyerap bagian monster tingkat tinggi ini, dia akan mendapatkan kekuatan luar biasa dan mungkin mencapai evolusi besar-besaran. Dia tertawa terbahak-bahak melihat keberuntungannya. Dia segera mencoba memakan jari emas itu, menyebarkan tubuhnya di atas sisik, dan mengaktifkan skill pelarutannya untuk menyerap kekuatannya. Dia melilitkan sulur lendirnya di sekitar objek mencoba menghancurkan permukaannya. Namun dia kesulitan mencernanya, merasa prosesnya sulit dan menyakitkan. Peringatan sistem muncul. Dekomposisi gagal. Skillnya terlalu rendah atau perbedaan level terlalu jauh, kekebalan target terpicu, dan kekuatannya yang luar biasa menolak sel-selnya. Alih-alih mendapatkan pengalaman, dia menerima kerusakan terus-menerus. 10, 20, 10, saat energi jari itu membakarnya. Menyadari dia sedang bunuh diri, dia mengaktifkan otonomi, memutuskan hubungan untuk melarikan diri. Sepotong tubuhnya terlepas saat dia mundur dari makanan yang gagal itu. Dia menatap jari itu dengan penyesalan, hanya melihat poin pengalaman +1 yang kecil. Dia mengutuk dirinya sendiri karena tidak meningkatkan skill dekomposisinya. Dia meratapi situasinya, merasa seperti memiliki harta karun besar yang tidak bisa dia gunakan. Dia menyadari tidak bisa menguraikannya, dan inventarisnya terlalu kecil untuk membawanya. Dia memutuskan untuk meninggalkannya, menaikkan level untuk memaksimalkan skillnya, dan kembali lagi nanti. Tepat saat dia membuat rencana ini, tanah mulai bergetar hebat di bawahnya. Jari yang terpotong itu tiba-tiba aktif, bersinar dengan energi dan melesat dari tanah. Jari itu merobek tanah, terbang lurus ke atas, dan menabrak kanopi hutan. Dia menonton dengan kaget saat jari emasnya terbang dengan sendirinya. Peluncuran itu mengirimkan gelombang kejut dan puing-puing beterbangan. Dia melihat ledakan menuju ke arahnya menyadari dia terjebak dalam baku tembak. Ledakan itu menghantam tanah di dekatnya, menciptakan kawah besar. Dia nyaris tidak selamat, gemetar setelah kejadian itu. Ketakutan oleh kekuatan yang disaksikannya, dia meringkuk di bawah akar pohon, meratapi betapa menakutkannya dunia ini. Dia menyadari semakin jauh dia bepergian, semakin tidak berarti perasaannya. Dia meninggalkan kesombongannya dan kembali ke akarnya, bersembunyi dan menguraikan kayu mati untuk menjadi lebih kuat dengan aman. Di bawahnya, tanah menunjukkan cacing, permata, dan monster peniru yang terkubur menunggu dalam kegelapan. Jauh di bawah tanah, jari yang terpotong itu telah mendarat setelah menggali menembus bumi. Dalam kegelapan, jari itu duduk diam sebelum meletus dengan aura merah dan hitam yang menakutkan, mengungkapkan bahwa itu bukan hanya bagian tubuh, tetapi sesuatu yang jahat dan hidup. Jamur, lendir itu memeriksa peta mentalnya. Jari emas berada jauh di timur laut dan burung hantu ajaib berada di barat daya, menempatkannya di zona aman di dalam hutan lebat. Dia menemukan pohon tebal untuk mendirikan markas sementara, berencana untuk beristirahat dan mengambil klonnya keesokan harinya. Dengan skill pelarutannya, dia menempel pada batang pohon dan mulai meleleh menembus kulit kayu. Dia merencanakan pintu masuk yang sempit untuk menghalangi monster besar, sambil membuat bagian dalamnya luas dan nyaman. Dia membayangkan memakai topi keras dan dengan antusias memulai proyek penggaliannya. Dia melarutkan kayu lapis demi lapis, membuat terowongan jauh ke dalam pohon. Untuk penerangan, dia menanam jamur bercahaya yang mengeluarkan racun lemah dengan cahaya birunya. Lelah tapi puas, dia pingsan di atas hamparan lumut yang dikumpulkannya. Dia mengagumi rumahnya yang sudah jadi, sekarang dengan meja batu untuk makanan dan bermandikan cahaya jamur. Markas sementaranya memiliki desain yang cerdas. Sebuah jamur beracun menyumbat pintu masuk, sebuah terowongan mengarah ke ruang umpan palsu di bawah, dan sebuah lorong tersembunyi terhubung ke ruang amannya yang sebenarnya di atas. Merasa menang, jamur lendir itu melenturkan tentakel yang memegang ranting. Dia berbaring di atas hamparan lumutnya, mengunyah ranting seperti cerutu, menikmati perasaan rumah yang aman. Relaksasinya terganggu oleh dengungan ritmis keras yang bergetar melalui kayu, membuatnya jengkel. Marah, dia menjulurkan kepalanya keluar dari lubang dan berteriak agar suara itu berhenti. Ia melihat segerombolan besar tawon di kanopi. Alih-alih takut, dia mengamati jumlah mereka dan mendapatkan ide. Tawon raksasa melesat melintasi hutan berpatroli di wilayah mereka. Lendir itu menembakkan jet sitoplasma dari tempat persembunyiannya, menghancurkan salah satu tawon di udara. Dia kemudian duduk secara terbuka di pintu masuk markasnya, bertindak sebagai umpan dan mengejek gerombolan itu untuk memprovokasi mereka. Marah, gerombolan itu menukik ke pohon menusukkan sengat mereka ke dalam lendir. Dia dengan cepat mundur jauh ke dalam lubang sempit, membuat para tawon meleset atau sengat mereka tersangkut. Mereka dengan ganas menyerang pintu masuk, tidak menyadari jebakannya. Aman di dalam bentengnya, sang protagonis menghela napas lega. Dia menemukan tubuhnya yang lengket berfungsi seperti kertas lalat.
Tawon yang menyerang terperangkap dan sistem memberitahunya bahwa dia mendapatkan poin pengalaman dengan mudah. Melihat rencananya berhasil, dia menjadi lebih ambisius. Dia berhenti menyerang dan membiarkan dua yang selamat terbang pergi. Dia diam-diam mengikuti mereka melewati hutan menuju sarang tawon raksasa tinggi di kanopi. Dari sebuah dahan, dia mengamati markas mereka. Matanya menyipit saat dia berencana untuk menghancurkan sarang itu. Dia menampakkan diri, menarik perhatian lebah penjaga. Para penjaga melepaskan sinyal feromon untuk memperingatkan koloni. Dengungan keras memenuhi udara saat ribuan tawon keluar. Dia tetap di tempatnya berpikir bahwa karena sengatan tidak berguna terhadap tubuhnya, lebih banyak musuh hanya berarti lebih banyak poin pengalaman. Tapi para tawon menggunakan strategi yang tidak terduga. Mereka mengerumuninya, membentuk bola bergetar yang rapat dan mengepakkan sayap mereka serempak. Gesekan itu menciptakan panas yang hebat seperti oven. Peringatan sistem muncul, suhunya kritis, dan sel-selnya sekarat. Dia panik, menerima kerusakan terus-menerus. Terkejut, para tawon bisa memasaknya hidup-hidup. Menolak untuk dimasak, jamur lendir itu membalas dengan rentetan plasmodialnya. Proyektil lendir mencabik-cabik tawon pekerja dan menghancurkan formasi mereka. Pertarungan berubah ketika musuh baru muncul, unit berat yang menahan tembakannya dengan perisai lilin lebah. Serangga lapis baja itu menyerbu, perisai ambarnya menangkis peluru lendir yang tadinya mematikan. Dia berpegangan pada dahan, menyadari penjaga utama sarang jauh lebih kuat daripada pengintai yang dia lawan sebelumnya. Matanya terbelalak kaget. Dia melihat serangga unik berbulu putih dengan tongkat kayu. Dia melambaikan tongkatnya, memunculkan lingkaran sihir bercahaya di atas kepala. Skill, pemanggil, gerombolan aktif. Pasukan besar turun dari sarang menghujani slime yang ketakutan. Hierarki musuh sudah jelas. Tawon pekerja, penjaga tawon defensif, dan komandan penyihir tawon. Dia gemetar, menyadari dia menghadapi bentuk berevolusi yang menggunakan sihir, ketakutan terbesarnya. Penyihir tawon itu dengan dingin mengeluarkan perintah. Penjaga tawon lapis baja menukik ke arah slime untuk mengeksekusinya. Dia melepaskan rentetan plasmodialnya, menembakkan cairan kuning ke pasukan yang datang. Serangan itu efektif, meledakkan serangga dari langit melintasi kanopi, tetapi jumlah musuh yang sangat banyak memaksanya untuk menembak tanpa henti, menguras biomasanya. Kesehatannya turun 10 poin per tembakan dan tubuhnya mengerut. Untuk mempertahankan serangan, dia menggunakan strategi cerdas. Sambil menembak, dia menancapkan diri ke dahan dan menggunakan dekomposisi untuk menyerap nutrisi dari kayu, memulihkan 10 HP per detik untuk mengimbangi biayanya. Meskipun amunisinya tak terbatas, para penjaga tawon terus menekan serangan mereka. Salah satunya mengangkat perisai lilin lebahnya, menangkis tembakan. Dia frustrasi, tahu dia membutuhkan batu terakhirnya untuk memperkuat proyektil dan menembus pertahanan mereka. Melihat serangannya gagal, dua penjaga tawon menukik untuk menyelesaikan pekerjaan. Mereka menabraknya, menusuk tubuhnya yang berlendir, tapi kontak fisik adalah keahliannya. Dia mengejek para prajurit karena mengantarkan diri ke depan pintunya saat tubuhnya menjebak mereka. Para penjaga terjebak dalam cairan, baju zirah mereka larut saat dia menguraikan mereka hidup-hidup. Setelah menguraikan musuh, dia memutuskan untuk mengambil rampasan perang. Inventarisnya diperbarui dengan tombak tawon dan jarum tawon dari para penjaga, tetapi peringatan sistem memperingatkan penyimpanannya penuh, jadi dia harus menggunakan item itu sekarang. Dia berimprovisasi, menyelimuti tombak tawon yang tajam dengan lendirnya sebagai inti proyektil. Dia memutarnya dengan cepat untuk stabilitas dan kekuatan. Dia menembakkan tembakan yang ditingkatkan ke seorang penjaga tawon. Tembakan itu menghancurkan perisai lilin lebah dan menusuk prajurit di belakangnya. Melihat penjaganya hancur, penyihir tawon itu menyadari pertahanannya telah ditembus. Dia melambaikan tongkatnya, mematuhi. Seluruh gerombolan membubarkan formasi dan terbang kembali ke sarang, meninggalkan serangan. Dia tetap di dahan memperhatikan mereka pergi. Dia mencibir percaya mereka mundur karena takut pada kekuatannya. Pertarungan semakin intens saat penyihir tawon membentuk bola energi emas yang berputar. Melihat cairan bercahaya itu, jamur lendir itu teralihkan perhatiannya. Itu terlihat seperti madu, dan dia ingin mencicipinya bahkan di tengah pertarungan. Tapi penyihir itu tidak menawarkan makanan. Dia mengangkat tongkatnya dan menyalakan bola itu, merapalkan bara percikan. Penyihir tawon itu meluncurkan bola api ke bawah seperti meteor. Serangan itu mengenai jamur lendir dengan 70 kerusakan, membuatnya berteriak saat kesehatannya anjlok. Penyihir itu terus meluncurkan beberapa proyektil berapi, dalam serangan tanpa henti. Jamur lendir itu bergegas pergi, menyadari api adalah lawan bagi tubuhnya. Serangan itu mencampurkan api dan madu lengket untuk kerusakan area. Meskipun dia sedikit pulih, dia tahu dia tidak bisa menang dan memutuskan untuk lari. Dia dengan panik menghindar saat mantra peledak menghancurkan kulit pohon di sekitarnya.
Untuk memperlambat mereka saat mundur, dia berbalik dan menembakkan rentetan plasmodialnya, aliran proyektil lendir kuning. 2 tawon lapis baja maju untuk mencegat serangan itu. Mereka menggunakan penghalang lilin lebah kembar, menggabungkan perisai untuk membentuk dinding hijau yang menghalangi lendir dan melindungi penyihir. Berpegangan pada pohon saat api menghujani, jamur lendir itu mengeluh tentang kemampuan pertahanan mereka yang kuat. Menerima kekalahan, dia meluncur ke bawah batang pohon, melarikan diri saat ledakan merobek kayu di belakangnya. Penyihir tawon itu menggunakan mantra yang kuat, pemanggil gerombolan, untuk memanggil bala bantuan. Dari sarang muncul musuh baru, lebah penghancur diri. Perut mereka yang membengkak karena energi, dan bercahaya merangkak keluar untuk mempertahankan sarang. Pasukan bunuh diri maju dalam serangan massal. Mereka mengebom tukik batang pohon tempat slime bersembunyi dalam serangan terkoordinasi. Saat tumbukan, mereka meledak, menyebabkan reaksi berantai ledakan yang melalap area itu dalam api. Jamur lendir itu melompat dari batang pohon yang terbakar untuk menghindari api. Dia mendarat di dahan yang lebih rendah, tubuhnya yang berlendir menyerap benturan. Namun, penyihir tawon melihatnya dan mengarahkan prajuritnya untuk memotong jalan kaburnya. Slime itu merasakan dahan bergetar hebat. Dia melihat 2 tawon besar menggergaji dahan. Dahan itu patah dan jamur lendir itu jatuh. Saat jatuh, dia melihat jebakan di bawah ratusan lebah penghancur diri menunggunya. Di atas, penyihir tawon menyiapkan serangan terakhirnya, memunculkan bola energi kuning besar yang tampak seperti matahari. Penyihir itu melemparkan mantra besar itu ke bawah. Bola api melesat ke arah slime dan lebah, menunjukkan penyihir akan mengorbankan pasukannya sendiri untuk membunuh. Slime itu menyaksikan serangan turun, penglihatannya dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Mantra itu mengenai slime, menyebabkan ledakan besar. Awan jamur membubung di atas hutan terlihat dari jauh. Saat debu mereda, penyihir tawon yang kelelahan dan para penjaganya menurunkan senjata mereka, percaya ancaman telah hilang. Potongan kayu yang terbakar berjatuhan, satu-satunya sisa dari area yang hancur. Hutan menjadi tenang, dan para penjaga kembali ke tugas mereka, tetapi gangguan tiba-tiba menarik perhatian mereka. 2 penjaga yang membawa sumber daya kembali ke sarang membeku di udara. Mata penyihir tawon terbelalak kaget, menyadari mereka tidak sendirian. Tiba-tiba, jamur lendir itu meledak keluar dari kulit pohon di belakang mereka dalam serangan diam-diam. Sebelum serangga-serangga itu bereaksi, predator kuning itu menyerbu di udara. Slime itu menelan para penjaga, menjebak mereka. Dia mengejek mereka dengan mengatakan bagian dalam sarang sekarang tidak berdaya. Slime itu selamat dari serangan dengan rencana yang cerdik. Sebelumnya, alih-alih hanya bersembunyi, dia telah memakan kayu, membuat terowongan rahasia ke sarang. Tepat sebelum ledakan, dia menggunakan 150 haper untuk membuat klon tubuh terpisah, meninggalkannya di luar sebagai umpan. Rencananya berhasil. Para tawon memfokuskan tembakan mereka pada umpan, sementara slime asli yang lebih kecil menggunakan kekacauan itu untuk menyelinap melewatinya dan memanjat pohon. Sekarang slime mold itu menembus dinding sarang dan masuk jauh ke dalam wilayah musuh. Di dalam, dia menggunakan skill pencariannya, menyebarkan tubuhnya untuk memetakan terowongan. Dia bergerak melalui koridor, melewati ruang penyimpanan makanan, karena itu bukan targetnya. Dia memeriksa sebuah ruangan dengan larva raksasa, tetapi mengabaikannya juga. Dia menemukan sebuah ruangan emas yang dipenuhi sarang madu, yang sangat menggodanya, tetapi dia tetap fokus menyimpan madu untuk nanti saat dia berburu inti sarang. Slime mold itu muncul dari tanah ke dalam ruangan terdalam sarang. Dia segera melihat targetnya yang tak berdaya. Itu adalah Ratu Tawon, makhluk besar yang tidak bisa bergerak. Dia berbaring di atas bantal, makan untuk menghasilkan lebih banyak prajurit. Penyusupan itu membuat para pembela waspada. Para penjaga tawon dan penyihir berbalik menyadari pertahanan mereka telah dilewati. Penjaga kerajaan, yang dipimpin oleh penyihir tawon yang marah, menatap penyusup dengan mata merah menyala. Slime itu memanjat ke perut Ratu. Sambil memegang batu di atas kepalanya, dia memperingatkan para penjaga bahwa Ratu adalah sanderanya. Sang Ratu gemetar ketakutan saat batu itu menggantung di atas kepalanya. Namun, slime itu salah perhitungan. Bukannya menyerah, penyihir tawon yang marah memerintahkan serangan segera. Para penjaga tawon patuh, maju untuk membunuh penyusup, mengabaikan risiko terhadap ratu mereka. Mata slime itu melebar, menyadari negosiasi telah gagal. Tanpa pilihan lain, dia menghantamkan batu itu, membunuh ratu secara brutal. Penyihir tawon membeku karena terkejut menyaksikan kematian jantung koloni. Efeknya seketika. Di luar, ribuan tawon kehilangan kemampuan terbang dan jatuh dari langit. Di dalam, penyihir dan para penjaga runtuh. Slime itu menjelaskan bahwa ratu adalah mesin induk dan tanpanya, gerombolan itu mati. Dia berdiri di atas ratu yang mati, kecewa negosiasi gagal. Saat koloni mati, sistem mengumumkan dia telah naik level dari 15 ke 17.
Di hutan yang sunyi diterangi cahaya bulan, notifikasi sistem mengonfirmasi slime mold dapat naik level setelah menghancurkan sarang. Dia jatuh dari pohon, mendarat di antara lebah bunuh diri yang mati. Sistem memperingatkan bahwa sisa lebah akan berhenti memberikan pengalaman dalam 24 jam, dan peningkatan kesehatan sementaranya akan segera hilang. Dia membuka jendela statusnya. Dia telah mencapai level 21 dengan 918 HP. Skillnya telah meningkat. Pulsation berada di level maksimal. Kekebalan racun berada di level 7 dan dia memiliki skill baru, Komando Pusat level 2. Bingung dengan skill Komando Pusat yang baru, dia mencoba menambahkan poin skill, tetapi tidak ada yang terjadi. Dia bertanya-tanya, apakah itu tidak berguna karena dia tidak punya siapapun untuk diperintah. Dia mencoba meningkatkan dekomposisi, tetapi sebuah peringatan mengatakan skill rasial hanya meningkat dengan latihan. Karena kecewa, dia memaksimalkan pulsation sebagai gantinya. Peningkatan kesehatannya juga memperluas ruang inventarisnya. Inventarisnya penuh dengan madu monster tawon yang bersinar. Deskripsinya mengatakan itu memulihkan 400 HP, menjadikannya harta yang berharga. Kelelahan setelah penyerbuan, slime mold itu duduk di rumput terengah-engah untuk mengatur napas. Sendirian di bawah sinar bulan, dikelilingi oleh serangga mati, dia bertanya-tanya mengapa dia merasakan emosi yang kompleks padahal, sebagai slime dia tidak punya hati. Dia merenungkan perjalanannya, mengingat musuh yang telah dia makan untuk bertahan hidup, siput asam, monster laba-laba, dan kepiting rawa raksasa. Jalur pemangsaannya telah membawanya dari serangga hingga menghancurkan seluruh koloni tawon. Tiba-tiba, dia mendapatkan penglihatan tragis, sebuah ingatan dari mangsanya. Seorang anak kepiting bertanya pada ibunya mengapa ayahnya tidak pulang untuk bermain game. Penglihatan itu menunjukkan ayah kepiting berjas menelepon istrinya. Dia bilang dia sedang bersama klien dan tidak bisa pulang. Sang ibu menghibur putranya, mengatakan ayahnya bekerja keras untuk mereka. Jam berbentuk kepiting di dinding menunjukkan waktu hampir tengah malam. Sang ibu khawatir ketika suaminya tidak menelepon. Khawatir suaminya pingsan karena mabuk, dia memberitahu putranya bahwa mereka harus pergi mencari ayah kepiting. Mereka berjalan ke dalam malam yang gelap, anak itu bernyanyi tentang badai, dan ibunya menyuruhnya diam. Tanpa sadar, ayah kepiting sudah dimakan oleh slime. Di sebuah gang gelap, sang ayah terhuyung-huyung sambil memegang koper. Anak kepiting melihat siluet itu dan dengan gembira berteriak bahwa ayahnya telah kembali. Sang ibu memanggil, bingung mengapa sosok itu berjalan menjauh dari rumah mereka. Melihat sosok itu terhuyung-huyung, dia mengira suaminya mabuk dan menyuruh putranya untuk membantu. Anak kepiting berlari dengan gembira ke arah siluet itu. Sosok itu berbalik. Itu bukan sang ayah, tetapi slime mold yang bermutasi dengan pakaiannya. Dengan mata merah yang mengerikan, monster itu berbisik bahwa ayahnya lezat. Anak laki-laki itu berteriak ngeri. Terguncang oleh penglihatan itu, slime mold panik, menyadari bahwa dia telah menjadi penjahat. Dia mencoba menenangkan diri di hutan yang gelap. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia terlalu banyak berpikir karena dia masih memiliki pikiran manusia. Sebagai monster di dunia ini, dia tidak bisa mengendalikan perasaan bersalah ini. Dia melihat mata predator di kegelapan dan menerima hukum rimba, berburu atau diburu. Dia memutuskan bahwa berburu dan membusuk adalah satu-satunya pilihannya. Fokus pada kelangsungan hidup, dia memutuskan untuk menemukan klon yang dia lepaskan sebelumnya untuk melihat apa yang telah dikumpulkannya. Slime mold itu melompat dengan cepat melalui semak-semak hutan. Dia melompati semak-semak menuju klonnya. Tiba-tiba, dia berhenti. Dia melihat cahaya hangat yang terang melalui celah di antara pepohonan. Dia menyadari cahaya itu berasal dari api unggun. Penasaran dan berhati-hati, dia bergerak melalui semak-semak untuk melihat lebih baik. Bertanya-tanya apakah ada manusia di dekatnya, dia mengintip. Mengintip melalui dedaunan, jantungnya berdebar kencang saat dia mengonfirmasi kecurigaannya. Manusia. Dia melihat 3 petualang beristirahat di dekat api. Tersembunyi di semak-semak, slime mold itu terkejut dan gugup melihat orang-orang di dunia yang penuh monster ini. Di camp, pengintai berambut merah muda, Nia Ross, peringkat C, beristirahat di samping babi hutan lapis baja yang sedang tidur. Dia mengelus binatang itu, si punggung baja kecil, berterima kasih karena telah menemukan jalan. Di dekat api, prajurit berjenggot, Ray Charter, peringkat B, meminta maaf kepada timnya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena membuat mereka tersesat saat mencari target mereka. Sosok berkerudung yang sedang membaca buku, Colfern, peringkat B, menganalisis situasi mereka. Dia mencatat bahwa komunikasi sihir terputus, dan hutan itu adalah sebuah labirin. Dia memberitahu Rake untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri, karena anomali ini tidak dapat diprediksi. Chole menyarankan agar mereka melapor ke gereja setelah mereka melarikan diri. Percakapan mereka mengungkapkan bahwa ketua guild telah hilang selama 2 tahun. Cole menambahkan bahwa ada desas-desus gereja curiga terhadap guild mereka sebelum dia menghilang.
10 tahun yang lalu, ketua Guild Gosen mendirikan Guild 100 Gaya dengan filosofi kesetaraan dan moto, tanpa penipuan, tanpa penindasan, tanpa kejahatan. Guild itu menjadi terkenal karena kedermawanan dan persatuannya. Pertumbuhan pesat Guild itu menarik kecurigaan gereja. 2 tahun yang lalu, Gosen mengambil misi dari Paus ke hutan rawa dan tidak pernah terlihat lagi. Ray Carter mengatakan bahwa tanpa sang ketua, Guild telah hancur. Dia berterima kasih kepada Nia dan Cole karena menjadi satu-satunya yang bergabung dengan pasukan pencarinya. Nia Ross dengan rendah hati mengatakan dia berutang segalanya pada Gosen. Tanpa guildnya yang menerima semua orang, profesi khususnya akan menghalanginya menjadi seorang petualang. Cole, yang masih membaca, dengan sinis berkomentar bahwa Nia dapat mengendalikan monster sihir dan akan dicari oleh guild lain, jadi dia tidak perlu khawatir tentang masa depannya. Marah, Nia berteriak pada Cole untuk diam dan tidur. Cole dengan cepat meminta maaf, menyadari dia telah menyinggung perasaannya. Sementara itu, jamur lendir berusaha keras untuk mendengarkan dari semak-semak. Dia hanya menangkap kata-kata seperti guild dan gereja. Dia menyadari, mempelajari politik dunia manusia sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Dia menggunakan kemampuan mengubah bentuknya, menjulurkan sulur pipih dari semak-semak ke tanah untuk bertindak sebagai penerima suara. Jamur lendir sekarang mendengarkan dengan saksama dari rumput saat para petualang yang tidak sadar itu berbicara. Aksi mengupingnya terganggu ketika Cole, tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya, dengan tenang mengumumkan ada monster di dekatnya. Jamur lendir menyadari dia telah terdeteksi dan panik. Sebelum dia bisa menarik kembali sulurnya, sebuah duri es yang dilepaskan oleh Cole meledak dari tanah, menusuk anggota tubuhnya. Serangan itu sangat menghancurkan. Sebuah notifikasi sistem mengatakan efek beku sangat efektif, mengurangi kecepatannya sebesar 90% dan membuatnya menggigil. Dengan putus asa, slime itu menyeret anggota tubuhnya yang beku kembali ke semak-semak, meninggalkan jejak es. Cole memberitahu rekan-rekannya bahwa dia sudah menanganinya. Rake menyiapkan perisainya, bertanya di mana musuhnya, sementara Nia memerintahkan babi hutannya, Steelback kecil, untuk menyelidiki. Terselubung dalam es, jamur lendir menatap ngeri saat babi hutan itu membayang di atasnya. Steelback kecil mengendus slime beku itu, bertanya-tanya apakah gumpalan kuning itu adalah makanan. Memutuskan itu adalah camilan beku, babi hutan itu mengunyah slime yang berteriak dalam hati saat dikunyah. Matanya membelalak ketakutan. Dia mencoba melarikan diri, berpikir inilah akhirnya. Dia yakin akan mati di mulut babi hutan itu. Tepat saat dia bersiap untuk mati, Nia berteriak pada babi hutan itu untuk tidak memakan makhluk aneh itu. Dia menceramahi hewan peliharaannya untuk tidak membunuh sembarangan. Menganggap jamur lendir sebagai monster kecil yang tidak berbahaya, dia memerintahkan babi hutan untuk memuntahkannya. Mengikuti perintahnya, babi hutan berlapis baja itu memuntahkan jamur lendir dalam gumpalan air liur. Nia menangkap makhluk lengket itu dan mengangkatnya ke depan wajahnya. Dengan ekspresi hangat, dia berkata dia terasa akrab dan bertanya pada monster kecil itu, apakah dia ingin membuat kontrak dengannya. Dipenuhi kegembiraan, jamur lendir melihatnya sebagai seorang malaikat. Dia berteriak dalam hati, ya, percaya bahwa dia akhirnya menemukan ikatan sihir. Ray Carter menyela, memarahi Nia karena bermain-main. Dia mengatakan mereka harus menghemat mana mereka untuk melarikan diri dari hutan, bukan menyia-nyiakannya pada slime level rendah. Jamur lendir mencoba berteriak bahwa dia adalah jamur lendir, tetapi tidak ada suara yang keluar. Nia setuju dan meletakkan slime itu di rumput. Dia menyadari dengan kecewa bahwa manusia tidak bisa mendengarnya. Menolak untuk menyerah, dia memutuskan untuk menggunakan bahasa tubuh untuk berkomunikasi. Dia meliukkan tubuh kuningnya, meregangkan sulurnya. Untuk membentuk-bentuk di tanah, Nia menunjukkan perilaku aneh itu kepada Rake. Dia dengan bangga membentuk karakter Cina dengan tubuhnya, yakin itu akan membuktikan bahwa dia cerdas. Rencananya menjadi bumerang. Rake salah paham dengan karakter itu dan bertanya apakah slime itu hanya membuat kotoran. Nia terlihat bingung, tidak yakin apa yang dilakukannya. Frustrasi, dia menyadari manusia di dunia ini tidak membaca atau berbicara bahasa Cina. Dia menyerah untuk berkomunikasi, takut mereka mungkin akan membunuhnya jika dia bertingkah terlalu aneh. Dia menghibur dirinya sendiri, bahwa setidaknya manusia ada di sini, meskipun dia belum bisa berbicara dengan mereka. Di bawah sinar bulan, jamur lendir melompat melintasi air, menjauh dari manusia yang baru saja ditemuinya. Aman di atas rumput, dia mengingat ancaman sihir itu. Dia berharap untuk menghindari burung hantu spektral karena pengawasan sihir adalah kelemahan terbesarnya. Dia memutuskan untuk menguji skill baru dari pertarungan tawon. Mengaktifkan perintah inti, sebuah kisi digital memindai sekelilingnya. Indranya menjadi sistem radar. Skill itu berbunyi bip saat menyapu area untuk mencari sinyal. Kisi biru meluas melewati pepohonan, memetakan hutan yang gelap.
Di atas batu, jamur lendir menunggu pemindaian untuk menemukan klon yang ditinggalkannya. Sistem mengunci target. Dia merasakan tubuh yang terbelah, menyadari perintah inti melacak bagian-bagian dirinya. Dia bergegas melewati hutan mengikuti sinyal untuk memulihkan masanya yang hilang. Sinyal semakin kuat, membawanya ke masa kuning besar yang bersinar di dekat batang kayu yang tumbang. Jamur lendir itu terkejut. Klon itu telah tumbuh menjadi besar dengan sendirinya, dan dia bertanya-tanya berapa banyak yang telah diurainya. Dia mengaktifkan reklamasi dan bergabung dengan klon raksasa itu, menyerap nutrisinya. Sistem mengumumkan perolehan besar dalam poin pengalaman dan kesehatan. Penuh energi, dia melompat ke arah sinyal berikutnya untuk melanjutkan panennya. Dia menemukan dan menyerap klon lainnya. Resistensi racunnya meningkat ke level 8. Gabungan pengalaman menaikkan levelnya menjadi 22. Jamur lendir mendarat di rumput bersemangat untuk terus memanen pengalaman. Dia mengaktifkan perintah inti lagi, tetapi sinyalnya samar dan berbunyi lemah. Bingung, dia bertanya-tanya mengapa sinyalnya melemah dan dengan panik mencari sumbernya. Memindai area, dia melihat gerakan di dekat beberapa jamur dan menyadari targetnya ada di sana. Yang membuatnya ngeri, seekor siput asam sedang melahap klonnya. Marah, jamur lendir berteriak pada makhluk itu dan menembakkan semburan sitoplasma mengenainya. Serangan itu mementalkan musuh, membuat klon itu gemetar. Dia bertingkah seolah-olah klon itu adalah anak yang diintimidasi dan berjanji untuk menghiburnya. Dia mendekati petak jamur untuk mengambil kembali sisa masanya. Tiba-tiba, sebuah kilatan merah cepat menyambar dari atas, menghancurkan jamur-jamur itu. Lidah lengket yang panjang menyendok slime itu, mencuri klon di depannya. Pelakunya adalah katak hijau gemuk yang menelan klon itu dengan kuakan puas. Jamur lendir menatap kaget saat katak itu bersendawa. Poin pengalamannya hilang. Keterkejutannya berubah menjadi amarah. Dengan tatapan tajam, dia bersumpah katak bau itu akan membayar karena telah memakan klonnya. Jamur lendir melepaskan rentetan plasmodial, menembakkan proyektil ke pencuri itu. Katak hutan hijau menyadari serangan itu. Tembakan itu mengenai wajah katak dengan kekuatan besar, membuatnya terlempar ke belakang. Melihat katak itu jatuh, jamur lendir mencibir, membual bahwa dia sekarang cukup kuat untuk melawan burung teror berekor ular. Namun, kepercayaan dirinya berubah menjadi kebingungan. Yang mengejutkannya, katak itu tidak terkalahkan. Ia membuka mulutnya dan menangkap proyektil itu tanpa terluka. Sebelum dia bisa menembak lagi, katak itu melompat tinggi ke udara. Ia menyelam ke dalam sungai dengan percikan, melarikan diri ke air yang dalam. Jamur lendir itu bergegas ke tepi batu, berteriak bahwa katak itu tidak bisa kabur. Kepala katak itu muncul dari air, dan ia menguak, mengejeknya dari tempat yang aman. Menolak untuk membiarkannya kabur, jamur lendir itu menembakkan rentetan tembakan ke dalam air. Serangannya tidak berguna. Proyektil-proyektil itu menghantam permukaan air dan kehilangan momentumnya, memercik tanpa membahayakan. Jamur lendir itu berhenti menembak, merasa frustrasi. Dia menyadari dirinya tak berdaya selama katak itu berada di bawah air. Katak hutan hijau itu tiba-tiba melompat keluar dari sungai. Jamur lendir itu mengamati, menyimpulkan bahwa katak itu butuh udara. Dia menyatakan kerentanan ini berarti katak itu mati, tapi katak itu tidak hanya bernapas. Ia mendorong dari permukaan air untuk mendapatkan momentum. Ia menggunakan pelepasan kekuatan, meluncurkan dirinya ke arah pantai seperti roket dengan mulut terbuka. Jamur lendir itu nyaris menghindar saat katak itu menabrak batu tempat dia berdiri. Sementara katak itu pulih, jamur lendir itu menembakkan rentetan plasmodial yang diperkeras dengan batu ke arahnya. Tembakan itu mengenai mata katak dengan presisi. Saat proyektil mengenainya, jamur lendir itu dengan cepat mundur ke atas pohon untuk mencari aman. Aman di atas dahan, dia menyadari katak itu memancingnya ke air. Dia mengakui terlalu sombong setelah kemenangan besar dan harus tetap rendah hati karena pemburu bisa menjadi mangsa. Di bawah, katak itu memegangi matanya yang berdarah, terluka dan marah. Ia menatap tajam ke atas pohon dan menguak dengan geram. Mengabaikan rasa sakit, katak itu melompat ke arah dahan. Jamur lendir itu panik menyadari dia kehabisan amunisi batu. Dia tetap menyerang, menembakkan proyektil lendir cair. Katak itu membuka mulutnya. Bukannya terluka, katak itu menangkap dan memakan setiap peluru lendir di udara. Jamur lendir itu menatap dengan kaget dan takut, menyadari serangannya hanya memberi makan monster itu. Katak itu mengabaikan lukanya dan memanjat pohon untuk mengejar mangsanya. Dia menyadari bahaya terlalu terlambat saat mulut katak itu terbuka. Sebuah lidah lengket yang panjang menjulur keluar. Lidah itu menghantam jamur lendir dan menguncinya dengan erat. Adu tarik-menarik dimulai. Jamur lendir itu berpegangan pada dahan sementara katak yang berat menariknya ke bawah dengan kekuatan besar. Tegangannya terlalu kuat. Dahan itu retak di bawah berat gabungan mereka. Dahan itu patah dan jamur lendir itu jatuh.
Dia memegang kayu yang patah, ketakutan saat dia turun. Di bawah, katak itu menunggu dengan mulut terbuka, siap menelannya utuh-utuh. Dalam sepersekian detik, dia menggunakan momentum terbalik. Dia melilit cabang yang patah mengarahkan ujung yang tajam ke bawah. Dia menusukkan tombak itu ke mulut katak sambil berteriak, "Makan ini." Kayu itu menusuk otak katak. Pukulan itu membuat katak terlempar ke belakang. Ia jatuh dari pohon menyemburkan darah saat jamur lendir tetap aman. Katak yang mati itu jatuh ke air dengan percikan mengakhiri pertempuran. Jamur lendir itu berpegangan pada batang pohon, lega pertempuran berbahaya telah berakhir. Di bawah, tubuh tak bernyawa katak itu tenggelam ke dalam air, menodainya menjadi merah karena darah. Mayat itu tenggelam ke kedalaman yang keruh, hilang selamanya. Dari atas pohon, jamur lendir itu melihat ke bawah dengan penyesalan. Sayang sekali tubuhnya ada di dalam air karena dia tidak bisa menguraikannya untuk mendapatkan pengalaman. Tiba-tiba, air itu bergelembung. Dua mata bercahaya yang mengancam muncul di kedalaman, menatap tajam ke atas. Seberkas cahaya meletus dari air. Jamur lendir itu panik saat ledakan itu membelah udara di sebelahnya. Serangan itu mengenai batang pohon, menebasnya dengan kekuatan yang mengerikan. Ledakan itu melemparkan pohon dan jamur lendir yang berteriak ke langit malam. Musuh itu mengungkapkan wujud barunya. Sekarang ia adalah entitas pucat bercahaya dengan mata merah yang mengaktifkan Sanctified Fall. Jamur lendir itu bingung dengan transformasi mendadak musuhnya, berteriak kebingungan bagaimana katak yang mati bisa hidup kembali dengan kekuatan seperti itu. Katak yang disucikan itu menarik dirinya dari pohon yang patah, mata merahnya menatap penuh kebencian pada jamur lendir saat bersiap untuk membunuhnya. Tiba-tiba, benjolan di mata katak itu meletus, menembakkan darah bertekanan tinggi ke arah lendir seperti sinar laser. Jamur lendir itu nyaris menghindari serangan saat darah korosif mengenai pohon tempat dia baru saja berdiri. Menyadari dia kalah tanding, jamur lendir itu menembakkan aliran lendir ke atas untuk meraih dahan yang tinggi. Dia berayun dengan cepat dari pohon ke pohon, mencoba membuat jarak antara dirinya dan monster itu. Sambil melarikan diri, dia menganalisis situasi. Dia tahu jamur yang bijak akan mundur, tetapi bingung mengapa monster lemah ini memiliki bentuk ketiga ketika yang lain mudah dimakan. Merasa curiga, dia memutuskan melarikan diri adalah satu-satunya pilihannya. Namun katak yang disucikan itu menolak membiarkannya kabur, mengaum sambil mengejar dengan kecepatan yang tidak wajar. Menggunakan lidahnya yang lengket, katak itu berayun di udara, menandingi gerakan jamur lendir dengan sempurna dan semakin mendekat. Katak itu berhenti sejenak, menyeka darah dari mulutnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya, menyeramkan saat ia mempersiapkan serangan baru. Ia melepaskan Sanguine Lash, sebuah cambuk darah beku yang membelah udara, memutuskan sulur jamur lendir dan memberikan 199 kerusakan. Jamur lendir itu jatuh saat peringatan sistem memperingatkan benda asing telah menyerangnya. Dia panik, menyadari darah katak itu sangat beracun sehingga resistensi racun level 8-nya tidak bisa menghentikannya. Katak yang disucikan itu melanjutkan serangannya, menukik ke bawah sambil mengaktifkan skill bernama Tongue Lash. Lidahnya yang panjang berwarna merah, darah melesat seperti tombak, melilit jamur lendir dan menyeretnya ke bawah. Meskipun tertangkap, jamur lendir itu sombong. Dia mencemooh karena hanya menerima satu kerusakan, yakin bahwa serangan fisik tidak berguna terhadap wujud cairnya. Keyakinannya berubah menjadi teror saat dia menyentuh sungai. Dia menyadari telah diseret ke dalam kelemahan fatalnya, air tawar. Peringatan merah memberitahu tekanan osmotik selnya kritis, dan dia harus pergi atau mati. Sebelum dia bisa bereaksi, katak yang disucikan itu menerjang dengan rahang besarnya terbuka lebar. Katak itu mengatupkan mulutnya, menelan jamur lendir itu utuh-utuh. Hutan menjadi sunyi saat katak yang disucikan itu mengapung di atas air, tampak puas. Namun, mulut katak itu menonjol dan berkedut. Jamur lendir itu masih hidup, berjuang di dalam untuk menghindari ditelan. Katak itu mengatupkan rahangnya lebih erat, memaksanya masuk ke tenggorokannya. Di dalam perut, jamur lendir itu terendam dalam asam lambung. Dia menyaksikan dengan ngeri saat kesehatannya terkuras, menerima 33 kerusakan per detik. Terjebak dalam kegelapan, jamur lendir itu panik. Dia mencoba melarikan diri dengan mengeluarkan intinya, tetapi terlalu lelah dari perjuangan dan putus asa karena tidak bisa menggunakan skill membelah dirinya. Di permukaan, katak yang disucikan itu menguak dengan penuh kemenangan dan memercikan air, percaya bahwa ia telah mencerna musuhnya. Terjebak dan sedang dicerna, jamur lendir itu menyadari dia harus mengambil pertaruhan nekat. Bukannya melawan air yang melemahkannya, dia malah menyelam lebih dalam ke dalamnya. Dia sengaja memicu kelemahan tekanan osmotiknya. Dengan menyerap air, tubuhnya mengembang dengan cepat di dalam tenggorokan katak. Katak yang disucikan itu panik dan memegangi lehernya, menyadari ada yang tidak beres saat lehernya membengkak secara tidak wajar.
Jamur lendir terus mengembang untuk mengisi mulut dan tenggorokan katak, bersumpah untuk membuat monster itu mati kekenyangan dengan tumbuh terlalu besar untuk ditampung. Katak itu menguak dalam kesusahan, matanya melotot saat lendir itu memaksa rahangnya terbuka. Untuk bertahan dari kerusakan saat mengembang, jamur lendir itu mengonsumsi semua madu monster lebahnya, menyembuhkan 400 HP dengan cepat setiap dosis untuk mendorong pertumbuhannya. Dengan kesehatannya yang terus-menerus beregenerasi, jamur lendir itu menjadi sangat besar, meregangkan tubuh katak hingga batasnya. Tekanannya menjadi terlalu besar, dan dengan ledakan dahsyat, katak suci itu meledak dari dalam keluar. Darah dan isi perut berhamburan di atas air saat ekspansi jamur lendir benar-benar menghancurkan musuhnya. Dengan kemenangan, jamur lendir mengapung di sungai sebagai gunung lendir raksasa. Sistem memberitahunya bahwa dia telah mengalahkan sampah dan mendapatkan XP. Dengan selamat dari darah beracun, dia juga mendapatkan antibodi baru. Setelah kemenangan eksplosifnya, jamur lendir mengapung di antara pepohonan rawa sebagai gunung lendir hijau yang besar. Dia melihat tubuh barunya yang besar dan kagum dengan ukurannya. Jendela status menampilkan kemampuan pasif barunya, regulasi tekanan osmotik maksimal. HP-nya melonjak hingga 11.170, jauh di atas maksimalnya 924, tetapi penghitung waktu memperingatkan kelebihan nyawa akan hilang dalam 1 jam. Dia menganalisis wujud barunya, menyadari ukurannya membuatnya bisa mengapung seperti gunung es. Tubuh bagian bawahnya menyerap air, tetapi volumenya yang besar memungkinkan dia mengatur tekanan dengan aman. Dia menyadari kekebalan air ini adalah keuntungan tak terduga dari pertaruhan nekatnya. Namun, dia panik saat melihat penghitung waktu. Dia ngeri karena 10.000 poin nyawa tambahannya yang membuatnya hampir tak terkalahkan, akan hilang begitu cepat. Ekspresinya berubah menjadi serius dan serakah. Karena dia menggunakan semua madu berharganya untuk mencapai wujud ini, dia harus menggunakan kekuatan sementara ini untuk mendapatkan keuntungan yang sepadan. Dia tertawa gila, membayangkan dirinya sebagai kaiju yang tak terhentikan. Dia mendapat ide bagus dari permainan, bola lengket, bergulir, dan berencana untuk berguling melewati hutan mengumpulkan semuanya. Dalam wujudnya yang besar, jamur lendir berguling melewati hutan yang tergenang air seperti bencana. Saat dia menelan vegetasi, notifikasi sistem muncul, mengonfirmasi dekomposisi dan memberinya poin pengalaman. Dia menerobos pepohonan, menggunakan tubuh besarnya untuk mengumpulkan sumber daya secara efisien sebelum batas waktunya habis. Jauh di bawah air, ikan-ikan berenang dengan damai di antara akar-akar. Tiba-tiba, jamur lendir jatuh ke air, membuat ikan-ikan berhamburan. Perburuan itu membuat frustrasi. Meskipun kebal terhadap tekanan, seretan air membuatnya terlalu lambat dan ikan yang lincah tidak sepadan dengan usaha untuk menangkapnya. Memutuskan bahwa air adalah buang-buang waktu, dia menuju ke daratan. Dia menyeret tubuhnya yang besar keluar dari sungai ke tepian. Di dekatnya, dia melihat sekelompok jamur di dekat pohon. Dia mengalir di atasnya, langsung menyerap jamur-jamur itu. Meninggalkan jejak kosong, dia bergerak lebih jauh ke daratan. Di depan, 2 makhluk kecil seperti berang-berang berdiri di atas rumput dengan seekor ikan yang baru saja mereka tangkap. Jamur lendir raksasa menjulang di atas hewan-hewan kecil itu, meneriakkan salam dan menebarkan bayangan yang menakutkan. Sebelum mereka sempat bereaksi, dia menerjang, menimpa dengan tubuhnya yang lengket. Dia tidak memakan mereka. Sambil berguling pergi, dia dengan kejam mengumumkan bahwa dia mengambil ikan mereka dan meninggalkan mereka. Kedua, berang-berang itu duduk di tanah, tertutup lendir hijau, menatap dengan kaget dan trauma saat makan malam mereka dicuri. Berguling melewati hutan, jamur lendir merasionalisasikan pencurian itu. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dengan membiarkan berang-berang lucu itu hidup dan hanya mengambil makanan, mereka membuktikan dia masih memiliki jiwa manusia yang berbelas kasih. Monolognya terganggu saat dia melihat seekor tupai memegang kacang, telinga dan ekornya diselimuti api ajaib. Marah pada penyusup itu, tubuh tupai itu menyala dengan api yang hebat. Secara akrobatik, tupai itu melakukan handstand dan melepaskan bola api dari ekornya, meluncurkan pilar api ke arah jamur lendir. Serangan itu super efektif. Jamur lendir panik saat penanda kerusakan muncul, menyadari sihir api adalah kelemahan berbahaya meskipun ukurannya besar. Namun perbedaan ukurannya terlalu besar. Jamur lendir menjulang, memperingatkan makhluk kecil itu untuk tidak menyalahkannya, karena dia yang menyerang lebih dulu. Dia menimpakan tubuh hijaunya yang besar ke tupai itu, bercanda bahwa bermain api di hutan itu dilarang. Saat dia mengangkat tubuhnya, hanya tersisa kerangka yang bersih. Sistem mengonfirmasi kekalahan dan dekomposisi, memberinya poin pengalaman. Jauh di dalam hutan, benturan keras bergema di antara pepohonan. Seekor kadal berotot besar terlempar, jatuh keras ke tanah. Lawannya adalah monster pohon hidup dengan kristal bercahaya di dadanya, melambaikan lengan cabangnya dengan agresif. Kadal itu pulih, tenggorokannya menggembung saat bersiap untuk serangan balik.
Ia melepaskan aliran cairan yang kuat dari mulutnya. Ludah asam mengenai monster pohon itu, memercik ke seluruh tubuhnya. Asam itu mendesis dan membakar, melelehkan kulit dan daging monster pohon saat ia menggeliat kesakitan. Meskipun tubuhnya meleleh, monster pohon itu memiliki mekanisme bertahan hidup. Sebuah benih bercahaya melesat dari wujudnya yang sekarat, mendarat dengan aman di dalam tunggul berlubang. Menarik energi dari bumi, tunggul itu langsung beregenerasi, memulihkan monster pohon. Frustrasi, kadal, itu menggeram saat musuhnya kembali. Mengaktifkan Wild Rush, ia menyerbu ke depan dengan kecepatan luar biasa untuk menyelesaikan pertarungan. Monster pohon merentangkan cabang-cabangnya seperti tombak untuk mencegatnya, tetapi kadal itu lincah berkelok-kelok untuk menghindari serangan saat ia mendekat. Kadal itu mendekat, siap menggigit, tetapi monster pohon lebih cepat. Sebuah cabang tajam melilit lengan kadal, menembus sisiknya yang keras. Tiba-tiba, kuncup putih aneh tumbuh dengan cepat di sepanjang cabang yang menahan kadal itu. Satu kuncup mekar menjadi bunga yang menyeramkan di depan wajah kadal itu. Kadal itu menatap bunga itu, matanya memantulkan kelopak bunga. Serangan itu adalah infeksi parasit. Tumor merah langsung meletus dari pupil kadal. Infeksinya terjadi seketika. Mata kadal itu meledak dalam semburan darah, membutakannya saat ia berteriak kesakitan. Monster pohon mendaratkan pukulan berat, menghantamkan cabangnya ke kadal saat ia masih terhuyung-huyung. Kekuatan pukulan itu membuat binatang itu terlempar, menabrak tanah berbatu dengan keras. Buta dan babak belur, kadal itu menolak menyerah, bergegas bangkit kembali. Untuk mengimbangi penglihatannya yang hilang, kadal itu mengaktifkan penglihatan termal, memungkinkannya merasakan jejak panas. Menggunakan indera ini, kadal itu mendeteksi serangan. Ia melihat cabang-cabang sebagai goresan panas yang bersinar, dan dengan gesit menghindarinya. Kadal itu melompat tinggi ke udara, melayang di atas musuhnya. Ia meringkuk dan berputar dengan cepat, berubah menjadi proyektil berputar. Melepaskan Sharp Tail, ia menggunakan momentum putarannya untuk tebasan ke bawah yang kuat. Serangan itu mendarat dengan kekuatan luar biasa, mendorong kadal. Lurus ke bawah menembus monster pohon. Makhluk itu hancur, menjadi serpihan kayu dan bubur hijau saat intinya hancur. Kadal itu mengaum kemenangan atas musuhnya, air liur dan darah menyembur dari mulutnya. Tapi kemenangan itu menyakitkan. Binatang itu merintih saat bunga parasit mekar dari rongga matanya, akarnya menancap lebih dalam ke dagingnya. Kadal yang terinfeksi berdiri buta, bunga mekar dari rongga matanya. Tiba-tiba, jamur lendir raksasa berguling menuruni bukit, menebarkan bayangan besar di atas binatang yang sekarat itu. Tanpa ampun, jamur lendir berguling di atas kadal itu, menghancurkannya dengan beratnya dan menyerapnya. Notifikasi sistem memperingatkan jamur lendir tentang benda asing, tetapi antibodinya menetralkannya, memberinya pengalaman untuk dekomposisi. Jamur lendir sempat bingung dengan peringatan benda asing itu. Mengabaikannya, dia fokus makan sebanyak mungkin sebelum waktunya habis. Namun, saat dia meratakan hutan, dia menyadari sesuatu yang aneh. Dia telah berguling melewati ratusan hektar, namun hutan tetap sangat lebat seolah-olah dia tidak meninggalkan jejak sama sekali. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar hebat. Pilar besar energi gelap meletus dari gunung yang jauh, melesat ke langit malam. Pola geometris magis memenuhi langit saat energi menembus awan. Jamur lendir menonton, kebingungan. Dia bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi karena meskipun ada tontonan besar di langit sama sekali tidak ada suara. Sebelum dia bisa memprosesnya, batas waktunya habis. Pesan sistem menghapus kelebihan HP-nya, dan tubuh raksasanya meledak menjadi asap. Dia langsung menyusut kembali ke bentuk aslinya yang kecil dan berduri di atas rumput. Setelah menyusut, jamur lendir itu memeriksa statusnya. Dia terkejut melihat telah mencapai level 49, mendapatkan pencapaian penguasa makhluk lemah dan HP-nya hampir 3000. Dia mengagumi peningkatan statusnya, tetapi notifikasi sistem merusak suasana hatinya. Peringatan itu menyatakan bahwa kelebihan nutrisi telah selesai. Persyaratan berikutnya 5 kali lebih tinggi, dan dia tidak akan mendapatkan XP selama 1 jam. Di kawah yang ditinggalkan oleh wujud raksasanya, dia dengan sinis bertanya-tanya apakah gelar barunya hanya membuatnya menjadi bos taman kanak-kanak. Merasa mual karena makan berlebihan, dia membuka inventarisnya dan mendapatinya penuh dengan barang rongsokan seperti batu, kayu, dan tulang. Dia tahu dia harus segera membersihkannya. Tubuhnya kejang saat dia memuntahkan tumpukan besar barang, mengosongkan inventarisnya ke lantai hutan. Dia terbaring lemas di samping tumpukan puing-puing. Dia merasa lebih ringan tetapi bosan dan tidak tahu harus berbuat apa karena tidak bisa mendapatkan XP selama 1 jam. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul. Di level 60, dia bisa memilih antara perubahan kelas atau evolusi. Jamur lendir itu sangat senang menyadari inilah jalan untuk menjadi benar-benar kuat.
Dia berteori bahwa mimikri adalah kunci untuk mengubah kelas dan berspekulasi evolusi adalah perubahan kualitatif, seperti hewan yang mendapatkan kecerdasan manusia. Imajinasinya menjadi liar, membayangkan dirinya sebagai magen jamur lendir yang kuat. Dia tertawa, bermimpi, bahwa dia bisa belajar sihir dan mendominasi dunia dalam wujud ini. Suara sayap yang membelah udara mengganggu fantasinya. Dia mendongak untuk melihat 3 sosok cepat terbang di antara pepohonan. Dia segera mengidentifikasi ancaman itu, satu regu berisi 3 penyihir tawon bersenjata. Jamur lendir itu menatap ke atas dengan gugup. Dia mengenali mereka sebagai lebah penyihir yang pernah dia lawan sebelumnya, dan tahu menghadapi 3 sekaligus adalah masalah serius. Penasaran kemana regu itu pergi, dia memutuskan untuk mengikuti. Dia melompat ke udara, mengikuti serangga-serangga itu, melewati hutan. Dia menjaga jarak, melompat di antara pepohonan saat melacak ketiga penyihir tawon itu lebih jauh ke dalam hutan. Dia mencapai tempat terbuka dan tertegun. Lantai hutan ditutupi oleh sarang yang tak terhitung jumlahnya yang dihubungkan oleh jembatan organik membentuk kota serangga yang sangat besar. Bersembunyi di rerumputan, jamur lendir itu mengagumi skala koloni tersebut. Dia bertanya-tanya apakah struktur yang saling terhubung ini adalah bentuk evolusi dari kawanan itu. Ketiga penyihir tawon itu terbang turun ke dalam koloni, bergabung dengan ribuan lainnya yang berdengung di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah kaki bercakar besar menginjak, langsung menghancurkan sebuah sarang. Seekor burung kolosal, burung teror berekor ular, berdiri di reruntuhan. Burung itu seperti yang dia lihat saat pertama kali terlahir kembali, tetapi dengan bulu biru pucat. Ia mengabaikan tawon-tawon itu dan merobek sarang-sarangnya. Dengan tatapan aneh tapi menakutkan, burung itu merobek sarang dan dengan rakus memakan larva di dalamnya. Dari tempat persembunyiannya, jamur lendir itu berkeringat. Dia mengenali spesies itu, dan teringat bagaimana versi merahnya pernah membuatnya takut hingga kehilangan keinginan untuk hidup, meskipun yang biru ini tampak berbeda. Koloni itu membalas. Ribuan tawon, prajurit melancarkan serangan bom tukik terkoordinasi pada predator raksasa itu dari segala sudut, tetapi burung itu berlapis baja tebal. Seekor tawon mendarat dan mencoba menyengat, tetapi serangannya tidak bisa menembus bulu tebal itu. Tawon lain menyerang kepala ular di ekornya, tetapi sengat mereka memantul dari sisik yang keras. Serangan fisik tidak berguna. Mengubah taktik, kawanan itu menutupi seluruh tubuh burung itu dengan selimut serangga hidup yang mencoba mencekik atau membuatnya kepanasan, tetapi burung itu terlalu kuat. Ia menggoyangkan tubuhnya yang besar, melemparkan ribuan tawon seperti debu. Dengan gagalnya serangan fisik, ketiga penyihir tawon memasuki pertarungan. Mereka melayang di atas burung itu, mengaktifkan lingkaran sihir mereka, dan memanggil puluhan bola api yang ditujukan padanya. Para penyihir tawon memulai pengeboman, menghujani bola api dari lingkaran sihir mereka untuk membakar penyusup itu. Lantai hutan dilalap api saat proyektil menghantam, menciptakan ledakan memekakkan telinga yang mengguncang tanah. Terlindung oleh batu, jamur lendir itu gemetar melihat kekuatan destruktifnya, menyadari sihir ini jauh lebih kuat daripada sarang yang dia hancurkan. Namun serangan itu tidak melukai binatang itu. Burung teror berekor ular biru itu menyerap api. Bulunya berubah dari biru pucat menjadi merah padam saat ia mengonsumsi sihir itu. Terisi penuh oleh sihir, burung itu, sekarang dalam wujud merahnya, memiringkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan pekikan yang menakutkan. Matanya fokus pada serangga yang melayang dengan niat mematikan, menunjukkan serangan mereka hanya membuatnya lebih kuat. Ketiga penyihir tawon itu membeku di udara, agresi mereka berubah menjadi keterkejutan saat menyadari serangan terkuat mereka gagal. Dengan kecepatan kilat, burung itu mengibaskan ekor ularnya yang besar, menghancurkan sarang-sarang seperti kertas untuk mendapatkan mangsa di dalamnya. Kepala ular di ekornya menggunakan penglihatan termal, dengan mudah menemukan jejak panas serangga yang bersembunyi di reruntuhan. Dipandu oleh panas, ular itu menerjang dengan presisi, menyambar tawon yang bertahan di rahangnya. Ular itu dengan kejam menghancurkan serangga itu, mencabik-cabiknya seketika. Serangga mati berjatuhan dari langit saat kawanan itu runtuh. Dari persembunyian, jamur lendir menyadari burung itu sengaja menyerap api untuk meningkatkan kekuatan dan menargetkan ratu, membuktikan kecerdasannya yang tinggi. Dia memutuskan untuk menunggu dan memungut bangkai-bangkai itu setelah burung itu pergi. Tiba-tiba, sayap burung itu membeku. Beberapa saat kemudian, para petualang manusia tiba, tertarik oleh ledakan itu. Colevern memperhatikan reaksi magis, dan Naya Ross mengidentifikasi makhluk itu sebagai bangau ular. Ray Carter melangkah maju, perisai terangkat, memperingatkan bahwa monster itu sudah berada di level penguasa. Dari balik batu, jamur lendir itu menyaksikan pemandangan yang kacau. Dia mengenali para petualang dari sebelumnya, dan menyadari mereka berencana untuk memburu burung yang menakutkan itu. Sayap bangau ular yang beku itu memanas, dan es di sekitarnya mencair dengan cepat.
Dengan ayunan yang kuat, burung itu menghancurkan es, membebaskan sayapnya. Menghadapi makhluk itu, Raik Carter memerintahkan Colfern untuk menyiapkan mantra es yang kuat untuk menyelesaikan pertarungan, berjanji untuk mengulur waktu untuknya. Colfern menyeringai percaya diri, tongkatnya bersinar dengan sihir. Dia menerima, menjamin akan membunuh monster itu dalam satu gerakan. Banga ular menyerang, cakarnya yang besar turun dengan kecepatan luar biasa. Raik Carter melangkah maju dan menahan serangan dengan perisainya untuk melindungi penyihir itu. Prajurit itu berjuang di bawah beban besar burung itu, gemetar saat dia mempertahankan posisinya. Berkeringat, Raik Carter menyadari lawan ini lebih kuat dari yang diperkirakan. Dia menyimpulkan bahwa monster itu berevolusi setelah monster lain lenyap dari hutan. Dia mengaktifkan skill bernama serangan balik perisai, mengayunkan perisainya ke atas dengan kekuatan ledakan untuk mengusir makhluk itu. Pukulan itu membuat bangau ular terlempar ke belakang, menciptakan ruang antara dia dan kelompoknya. Namun dampaknya terlalu besar untuk perisainya. Perisai itu hancur, membuat Raik Carter tak berdaya. Kepala ular merah di ekornya menerjang Raik Carter dengan rahang terbuka. Melihat bahaya, Naya Ross memerintahkan babi lapis bajanya, Steelback kecil, untuk menyerang dan menerjang monster itu. Raik Carter nyaris menghindari rahang yang menyambar, berkeringat saat menyadari dia hampir celaka. Tekanan gabungan para petualang memaksa bangau ular itu terhuyung mundur, tetapi monster itu belum selesai. Asap mengepul dari paruhnya saat tenggorokannya bersinar, menandakan penumpukan sihir. Burung itu melepaskan energi yang diserap, menghembuskan semburan api yang sangat besar. Api itu membentuk napas naga semu. Colfern mengenali sihir tingkat tinggi itu dan meneriakkan peringatan bahwa mereka dalam masalah. Colfern bereaksi seketika, membanting tongkatnya ke lingkaran sihir, dan berteriak bahwa mereka harus mempertahankan diri. Dinding es besar, penghalang glasial, muncul dari tanah. Nia, Rake, dan Cole berjongkok di baliknya, berharap dinding itu bertahan. Napas naga semu menghantam penghalang glasial, dan bentrokan api dan es membelah medan perang. Gelombang kejut menghancurkan hutan. Bersembunyi di balik batu, jamur lendir itu gemetar, tahu bahwa dia hanya akan menjadi umpan meriam dalam pertempuran tingkat tinggi ini. Penghalang glasial berjuang melawan panas yang hebat, dan es mencair dengan cepat. Colfern berteriak mencurahkan seluruh energinya ke dalam mantra itu, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dinding es itu hancur, membuat pecahan kristal biru beterbangan kemana-mana. Asap menghilang, memperlihatkan jalan yang hangus. Para petualang terekspos, tetapi masih hidup karena penghalang itu menerima sebagian besar serangan. Dari balik batu, jamur lendir itu gemetar. Dia terpukau oleh kekuatan sihir tingkat tinggi dan meratapi kelemahannya sendiri. Marah dan kelelahan, Colfern mengutuk mantranya yang sia-sia. Dia memberitahu timnya bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir tingkat tinggi lagi untuk sementara waktu. Raik Carter mengambil alih komando, berteriak agarnya memberikan tembakan perlindungan dengan hewannya selagi dia menyiapkan serangan balasan. Nya setuju. Babi hutannya, si punggung baja kecil, menggunakan punggung berduri, meluncurkan duri-duri tajam ke arah musuh. Bangau berekor ular itu menggunakan sayapnya untuk menahan duri-duri itu sesaat kehilangan pandangan dari sang prajurit. Memanfaatkan kesempatan itu, Raik Carter mengaktifkan pelepasan kekuatan, memaksimalkan kekuatan fisiknya. Dia melompat ke langit malam, menciptakan gelombang kejut saat melayang di atas medan perang. Bangau berekor ular itu menurunkan sayapnya dan mendongak, matanya melebar saat melihat manusia itu menukik ke arahnya. Raik Carter turun dengan cepat, mengaktifkan palu meteor saat gadanya bersinar dengan energi. Dia mengayunkan senjata berat itu dengan sekuat tenaga, mengarahkannya ke monster itu. Hantaman dahsyat itu membanting bangau berekor ular ke tanah, dan burung raksasa itu pun tumbang. Gada itu menghancurkan tengkorak burung itu, mencipratkan darah dan seketika membunuh monster tingkat penguasa. Dengan napas terengah-engah, Raik Carter berdiri di atas bangkai monster itu dan menyatakan pertempuran telah usai. Colfern memuji Rake, mengatakan bahwa burung sekretaris ular yang dikalahkan itu sekuat monster sihir tingkat tinggi. Bersembunyi di balik batu, jamur lendir itu menganalisis pertarungan. Terkagum dengan kerjasama tim mereka, dia memutuskan kesempatan terbaiknya untuk bertahan hidup adalah dengan menempel pada manusia. Raik Carter memerintahkan Naya untuk mendekati bangkai itu dan membaca ingatannya untuk mencari petunjuk tentang ketua guild yang hilang. Namun, ancaman belum berakhir. Saat Rake berdiri di dekat bangkai itu, kepala ular merah di ekornya menerjang dan menggigit bahunya. Pada saat yang sama, kepala utama burung itu, yang tampak hancur dan tak bernyawa, tiba-tiba membuka matanya untuk melancarkan serangan terakhir. Bereaksi terhadap serangan mendadak itu, mantra tombak es menembus kepala. Ular merah membunuhnya seketika. Perapal mantranya adalah Colfern. Dia berteriak bahwa ular itu memiliki racun pembatu dan menyuruh Nia untuk memberikan kapten ramuan pemurnian.
Nia dengan panik membuka sumbat ramuan pemurnian, mendesak Rake untuk segera meminumnya. Rake menuangkan cairan hijau bercahaya ke dalam mulutnya, berharap dapat menetralkan racun itu, tetapi usahanya gagal. Rake berteriak kesakitan saat darah mengalir dari matanya. Tenggorokannya sudah membatu, membuatnya tidak bisa menelan. Botol ramuan itu pecah saat sang prajurit jatuh berlutut. Kulitnya berubah menjadi abu-abu dan retak saat proses pembatuan melahapnya. Nia gemetar, meraih patung pemimpinnya, dan memanggil namanya dengan putus asa, sementara babi hutannya menonton dengan bingung. Chole menyadari situasinya, tidak ada harapan, dan berteriak pada Nia bahwa mereka harus segera melarikan diri untuk bertahan hidup. Nia membeku, matanya berlinang air mata, saat dia ragu untuk meninggalkan tubuh kaptennya. Chole memaksa untuk mundur. Mereka melarikan diri dengan kecepatan penuh. Chole menjelaskan bahwa monster itu menyerap energi kehidupan Rake untuk memulihkan diri dan akan segera pulih. Di belakang mereka, bangau berekor ular itu menyaksikan para penyintas menghilang ke dalam hutan yang gelap. Kepala monster itu, yang kini telah pulih berkat kekuatan hidup yang dicuri, menatap dengan mengancam dan mengeluarkan suara aneh, menegaskan dominasinya.